Reinkarnasi Kaisar Iblis Abadi. Bab 171. Di tengah badai pasir, orang-orang tidak lagi dapat melihat pria kekar dan Xiao Yingsui, tetapi mereka dapat mendengar suara bilah pedang yang saling beradu. Frekuensi yang sangat tinggi berarti kedua orang tersebut bertarung dengan sangat sengit. Kau pasti bercanda. Gadis kecil itu benar-benar bertarung imbang dengan Master Harimau, salah satu dari 6 master di bawah Jiu Ye. Semua orang terkejut. Meskipun Xiao Yingsui telah membunuh 2 prajurit kekuatan internal sebelumnya, bagaimana mungkin kedua antek itu dibandingkan dengan 6 guru besar? Terlebih lagi, dilihat dari aura dan rasa penindasan, Xiao Yingsui dan Tiger Lord sama sekali tidak berada pada level yang sama. Mereka benar-benar tidak dapat membayangkan bagaimana seorang gadis kecil berusia 13 atau 14 tahun dapat mengeluarkan kekuatan sekuat itu. Pada saat ini, Xiao Chen mungkin satu-satunya yang bisa tetap tenang, menatap pusat badai pasir dengan ekspresi tenang. Tampaknya debu yang tebal itu tidak dapat menghalangi pandangannya sedikitpun. Tepat pada saat ini, cahaya merah menyala, dan energi pedang jahat mengamuk, menerobos debu. Segera setelahnya, peng! Sosok kekar itu terlempar keluar dan jatuh dengan keras ke tanah. Pisau emas lebar itu berputar setengah lingkaran di udara lalu jatuh ke tanah, menciptakan lubang di tanah. Debu pun menghilang, dan yang tersisa hanyalah sosok ramping berdiri di lapangan, memegang pisau. Tatapan dinginnya mengintimidasi. Dia benar-benar mengalahkan Raja Harimau. Ini luar biasa. Semua orang di tempat kejadian tak percaya dengan apa yang mereka lihat. Hal ini benar-benar menjungkirbalikkan imajinasi dan kognisi mereka. Namun sangat berbeda dengan mereka, Xiao Chen menggelengkan kepalanya, tampak tidak puas dengan pertempuran itu. Kemampuan bertarung Yingsui sebenarnya masih terlalu buruk, dia perlu lebih banyak berlatih. Xiao Yingsui sudah memiliki kekuatan yang kuat di tubuhnya, dan setelah meminum pil Ji dan berlatih formasi Jiuxuan, dia mencapai alam bawaan tingkat kedua dalam waktu singkat. Namun, wilayah kekuasaannya masih belum stabil. Ia bisa menghadapi musuh biasa, tetapi mungkin akan kalah telak jika berhadapan dengan lawan yang lebih kuat. Misalnya, pria kekar ini dapat ditangani hanya dalam beberapa gerakan, tetapi butuh waktu yang lama. Sialan, mana mungkin aku kalah dari gadis kecil. Pria kekar itu tidak mau menerima kekalahan, atau mungkin dia begitu marah hingga dia bangkit dari tanah, mengambil pisau emas, dan tampaknya ingin terus bertarung dengan Xiao Yingsui. Berhenti. Saat itu, seorang pria berusia 50-an keluar dari tenda, diikuti oleh 3 pria tua. Aura ketiga lelaki tua ini luar biasa, dan kekuatan mereka berada di tingkat kedua alam bawaan. Tatapan mereka tertuju pada Xiao Yingsui dan Xiao Chen secara bersamaan. Begitu pria itu memberi perintah, mereka bergegas menghampiri dan membunuh kedua pria itu. Namun, pria itu tidak memberi perintah apapun. Sebaliknya, ia membungkuk hormat kepada Xiao Chen dan berkata, "Tuan, bolehkah kami masuk dan mengobrol?" "Tentu, aku punya sesuatu untuk ditanyakan padamu." Xiao Chen langsung berjalan masuk ke dalam tenda tanpa ragu-ragu, tampak begitu santai, seolah-olah sedang berbelanja di pasar sayur. Ekspresi pria itu sedikit berubah, tetapi dia segera menahan rasa terkejutnya dan berkata kepada para petinggi Weizhou yang hadir, "Kalian tunggu di sini dulu." "Ya, Tuan Jiu." Semua orang menundukkan badan untuk menunjukkan rasa hormat tanpa ada rasa segan. Pria itu tidak berkata apa-apa lagi. Ia mengedipkan mata pada pria kekar itu, lalu masuk ke dalam tenda. Di dalam tenda, Guru Jiu menjamu Xiao Chen dan Xiao Yingsui dengan anggur dan buah-buahan berkualitas, memperlakukan mereka sebagai tamu terhormat dan bersikap sangat sopan. "Nama saya Yue Jiu, bolehkah saya bertanya nama Anda, Tuan?" "Kau tak perlu tahu namaku," kata Xiao Chen dengan tenang, "Kudengar kau lahir di kota naga, benarkah?" Yue Jiu sedikit terkejut, seolah teringat sesuatu dari masa lalu, lalu menghela napas, "Tuan, Anda benar, saya memang dari kota naga." "Kalau begitu, apakah kamu kenal Huang Fuming?" "Tentu saja aku tahu. Dia adalah salah satu dari 6 master agung alam bela diri sejati di dunia. Puluhan tahun yang lalu, dia mendominasi dunia dan tak terkalahkan." Yue Jiu menunjukkan ekspresi penuh kerinduan dan rasa hormat. "Bukan itu yang kutanyakan." Xiao Chen menggelengkan kepalanya. "Aku bertanya, apa kau pernah melihatnya di Dragon City? Apa kau tahu di mana dia tinggal menyendiri?" Yue Jiu ragu sejenak setelah mendengar ini dan berkata, "Saya pernah mendengar desas-desus sebelumnya bahwa senior Huang Fuming tinggal menyendiri di Longcheng, tetapi belum ada berita pasti." "Jadi kamu tidak tahu?" Xiao Chen sedikit kecewa. Masalah Huang Fuming berkaitan dengan sekte Yuxiao dan senjata abadi di masa lalu, jadi dia tidak bisa menganggapnya enteng. Cepat atau lambat, dia harus pergi ke Longcheng. "Sejujurnya, aku pernah diusir dari kota naga dan belum kembali selama bertahun-tahun. Selama bertahun-tahun, aku menanggung penghinaan dan mengumpulkan kekuatan, berharap suatu hari nanti aku bisa melawan dan merebut kembali semua milikku." Ada kebencian dan kesedihan dalam kata-kata Yue Jiu. Xiao Chen agak terdiam.
Orang ini adalah Raja Weizu. Para petinggi dari semua kekuatan harus menjilat dan memberi penghormatan kepadanya. Dia lebih bebas daripada kaisar. Bila hal ini dapat digambarkan sebagai menanggung kehinaan dan memikul beban berat, saya jadi bertanya-tanya berapa banyak orang yang akan bermimpi mengalaminya. Tuan, aku punya permintaan, kata Yue Jiu tiba-tiba. Xiao Chen meliriknya dan berkata dengan tenang, apakah kamu ingin aku membantumu? Tuan muda memang cerdas. Saya telah mengumpulkan kekuatan selama bertahun-tahun. Jika Anda dan gadis ini membantu saya pasti akan menjadi lebih kuat. Aku sangat sedih karena kehilangan Xiao Yingsui. Sungguh tidak dapat dipercaya bahwa seorang gadis kecil berusia 13 atau 14 tahun mampu mengalahkan Li Hu, yang berada pada alam bawaan tingkat kedua. Aku tidak tertarik dengan dendammu, dan aku bahkan lebih kecil kemungkinannya untuk bergabung denganmu. Kau salah menggunakan istilah, menambahkan sayap pada harimau. Xiao Chen menggelengkan kepalanya sebagai tanda menolak. Bercanda. Yue Jiu benar-benar ingin merekrutnya sebagai bawahannya. Kalau kita benar-benar ingin menggunakan ungkapan, menambahkan sayap pada harimau, kita juga harus membedakan dengan jelas siapa harimaunya dan siapa sayapnya. Yingsui, ayo pergi. Karena dia tidak bisa mendapatkan informasi berguna di sini, Xiao Chen terlalu malas untuk tinggal dan bersiap untuk pergi bersama Xiao Yingsui. Tetapi pada saat ini, pria kekar Li Hu dan ketiga pria tua itu menghalangi pintu. Menurutmu tempat apa ini? Kau bisa datang dan pergi sesuka hatimu. Tanya Li Hu dengan tatapan tajam. Yue Jiu, apa maksudmu? Tanya Xiao Chen acuh tak acuh. Yue Jiu tersenyum dan berkata, jangan salahkan saya, Tuan. Bawahan saya berasal dari latar belakang sederhana dan kurang disiplin. Terkadang mereka bahkan tidak mendengarkan saya. Benarkah? Xiao Chen mencibir, bagaimana kalau aku mendisiplinkannya untukmu? Begitu dia selesai berbicara, Xiao Chen mengangkat tangannya dan dengan lembut menariknya ke udara. Dalam sekejap, siklon dahsyat mengembun, seperti pisau waktu dan ruang, dan terbang menuju Li Hu. Bahaya! Li Hu merasa ngeri dan tanpa sadar meraih pisau emas lebar dan menebas ke arah topan itu. Namun, pemandangan yang mengejutkan tiba-tiba muncul. Bang! Pedang emas berat yang beratnya lebih dari 100 pon patah menjadi dua bagian dengan suara nyaring. Kemudian, topan itu menerjang maju tanpa halangan, menembus tubuh kekar Li Hu. Fiuh! Darah menyembur keluar seperti air mancur, sungguh mengejutkan. Bagaimana mungkin? Li Hu membelalakkan matanya dan jatuh ke tanah dengan enggan. Orang mati seharusnya lebih sopan dan lebih tahu aturan. Yue Jiu, menurutmu begitu? Xiao Chen melirik Yue Jiu yang tertegun, lalu pergi bersama Xiao Yingsui. Bab 172. Baru setelah Xiao Chen pergi dalam waktu yang lama, ketiga lelaki tua itu tampak sadar, wajah mereka dipenuhi ketakutan. Tuan Jiu, Li Hu telah terbunuh. Yue Jiu menarik napas dalam-dalam dan berkata, aku meremehkannya. Faktanya, ketika Xiao Yingsui mengalahkan Li Hu, Yue Jiu tahu bahwa Xiao Chen bukanlah orang biasa, karena Xiao Yingsui jelas mematuhi perintah Xiao Chen. Tetapi betapapun dia melebih-lebihkan Xiao Chen, dia tidak pernah menyangka bahwa Xiao Chen bisa membunuh Li Hu seketika hanya dengan tebasan biasa, dan bahkan mematahkan pedang berharga Li Hu menjadi dua bagian. Budidaya macam apa ini? Ketiga lelaki tua itu saling berpandangan dan berkata dengan sungguh-sungguh, Tuan Jiu, apakah anak itu lebih kuat dari Tuan Wu? Yue Jiu mencibir dan berkata, apakah menurutmu Tuan Wu dapat membunuh Li Hu dengan mudah? Ketiganya saling berpandangan dan tetap diam. Tuan Wu merupakan guru terbaik di kelompoknya, dan tingkat kultivasinya telah mencapai alam bawaan tingkat ketiga, alam hakikat sejati. Jika Tuan Wu serius, Li Hu mungkin juga tidak akan mampu menghadapinya. Tetapi jelas bahwa Tuan Wu tidak bisa bersikap santai seperti Xiao Chen, dan sulit baginya untuk mematahkan pedang emas itu secara langsung. Aku khawatir dia adalah seorang jenius lain yang selevel dengan pemuda berwajah hitam itu. Kata Yue Jiu dengan suara berat. Ketika pemuda berwajah hitam itu disebutkan, ekspresi ketiga lelaki tua itu pun berubah. Ketika mereka pertama kali tiba di Weizu, mereka ingin menggunakan kekerasan untuk mengintimidasi semua pihak, tetapi mereka malah bertemu dengan seorang pemuda yang menakutkan. Kekuatan pemuda itu tak terlukiskan. Bahkan jika keenam guru itu bersatu, mereka tak tertandingi. Untungnya, pihak lain hanya ingin melindungi dirinya sendiri dan tidak ingin memperebutkan ketenaran dan kekayaan. Kalau tidak, Raja Weizu tidak akan jatuh ke tangan Yue Jiu, melainkan ke tangan pemuda itu. Tuan Jiu, apa yang harus kita lakukan sekarang? Yue Jiu berpikir sejenak, lalu berkata, aku merindukan seorang bangsawan saat itu, dan aku tak bisa merindukannya lagi sekarang. Selama dia membantu kita, tak akan sulit bagi kita untuk kembali ke kota naga. Tapi orang jenius seperti dia terlalu sombong. Dia sama sekali tidak menganggap kita serius. Sangat sulit mendapatkan bantuannya. Dalam negosiasi sebelumnya, saya mengambil sikap yang keras dan membuatnya tidak senang. Namun,
masih ada ruang untuk bermanuver. Yue Jiu sama sekali tidak peduli dengan kematian Li Hu. Asal dia bisa menangkap Xiao Chen, pria mulia ini, ada kemungkinan besar keinginannya yang sudah lama dipendam akan terwujud. Segera beritahu agen rahasia kami di Longcheng dan suruh mereka menyelidiki keberadaan Grandmaster Huang Fuming. Segera laporkan kembali jika ada informasi. Xiao Chen dan orang lainnya meninggalkan Weizhou dan terus menuju ke Henan Utara. Sehari kemudian, mereka tiba di kota Kuan di provinsi Henan Utara. Menurut Tan Zengqiong, ada kuil Tao kecil namun terkenal di kota Kuan yang disebut Kuil Ziyun. Pendeta Tao Yunzhen sedang berlatih di Kuil Ziyun. Kota Kuan adalah kota terpencil dan terbelakang, mungkin mirip dengan kota Laning. Xiao Chen secara acak bertanya kepada beberapa pejalan kaki di jalan, tetapi ketika mereka mendengar nama Kuil Ziyun, mereka semua tampak bingung dan menggelengkan kepala untuk menunjukkan bahwa mereka belum pernah mendengarnya. Xiao Chen kemudian mengerti bahwa ketika Tan Zengqiong mengatakan bahwa Kuil Ziyun terkenal, ia mengacu pada masa lalu. Namun kini, Kuil Ziyun jelas mengalami kemunduran. Setelah bertanya kepada beberapa tetua, akhirnya saya menemukan lokasi Kuil Ziyun. Setengah jam kemudian, keduanya menemukan alamat Kuil Ziyun. Kuil Ziyun terletak di pegunungan terpencil dengan akses transportasi yang kurang memadai, jadi wajar saja jika kuil ini mengalami kemunduran seiring berjalannya waktu. Xiao Chen berdiri di depan Kuil Ziyun dan tidak langsung masuk. Sebaliknya, ia mengeluarkan bulungan kulit domba setengahnya. Selama separuh lainnya masih tersembunyi di Kuil Ziyun, seharusnya ia bisa berinteraksi dengan yang ini. Gulungan perkamen itu hanya sebuah nama, sebenarnya itu adalah senjata ajaib yang tersegel. Senjata ajaib, meskipun hancur, masih memiliki rohnya. Xiao Chen mengaktifkan kekuatan spiritualnya dan mengucapkan mantra pemanggilan jiwa pada gulungan perkamen. Tiba-tiba, cahaya biru muda muncul dari gulungan perkamen. Namun setelah berkedip sesaat, cahaya spiritual itu menghilang, dan tidak ada riak lagi. Sepertinya tidak dekat. Xiao Chen mendesah sedikit. Jika separuh gulungan perkamen lainnya ada di dekatnya, mereka dapat merasakan satu sama lain melalui teknik pemanggilan roh. Namun perkamen itu tidak memberikan respons, yang berarti separuhnya tidak ada. Karena kamu sudah di sini, ayo masuk dan lihat. Gerbang Ziyunguan tidak ditutup, jadi mereka berdua langsung masuk. Xiao Chen mengamati dengan indera spiritualnya dan menemukan bahwa ada beberapa pendeta Tao muda di Kuil Ziyun, semuanya sangat muda. Apa yang bisa saya lakukan untuk kalian berdua? Seorang pendeta Tao muda melihat Xiao Chen dan pria lainnya, lalu berjalan mendekati mereka dengan sopan, masih sedikit bingung. Sudah lama sejak orang asing mengunjungi Kuil Ziyun. Apa yang terjadi hari ini? Apakah ada pendeta Tao bernama Yun Zhen di Kuil Ziyunmu? Xiao Chen bertanya langsung ke intinya. Pendeta Tao muda itu sedikit terkejut, lalu menjawab, Anda mencari paman buyut saya. Yun Zhen adalah paman buyutmu. Xiao Chen berpikir bahwa senioritas Yun Zhen cukup tinggi. Ya, saya bertemu paman buyut saya saat saya masih kecil, tapi beliau meninggal 10 tahun yang lalu di usia 100 tahun, ujar Taois muda itu dengan raut wajah sedih. Tepat 100 tahun. Xiao Chen bertanya, entah sengaja atau tidak. Ya, dia meninggal pada ulang tahunnya yang ke-100. Pendeta Tao muda itu mengonfirmasi. Xiao Chen berpikir sejenak dan bertanya, bagaimana kesehatan kakek buyutmu sebelum ini? Saya ingat paman buyut saya selalu sehat walafiat, tetapi beberapa hari sebelum ulang tahunnya, beliau tiba-tiba jatuh sakit dan meninggal dunia di hari ulang tahunnya. Pendeta Tao muda itu berusaha keras mengingat. Saat itu, beberapa saudara kami sedang merayakan ulang tahun paman buyut kami. Kemudian, adik kedua saya begitu gembira hingga pingsan. Ia pingsan selama 2 hari sebelum akhirnya siuman. Ketika Xiao Chen mendengar ini, matanya sedikit berkedip. Lalu dia mengeluarkan gulungan perkamen dan bertanya kepada pendeta Tao kecil, apakah kamu sudah melihat ini? Hei, kenapa benda ini ada di tanganmu? Pendeta Tao kecil itu langsung mengenalinya dan sangat terkejut. Hati Xiao Chen tergerak, dan dia bertanya, apakah kamu sudah melihatnya? Tentu saja, paman buyutku biasa menatap ini hampir sepanjang hari. Dan apa yang terjadi selanjutnya? Kemudian, paman buyut meninggal dunia, dan barang-barang itu jatuh ke tangan kakak senior kedua. Dia, seperti paman buyut, sering membawanya keluar untuk penelitian. Aku mengerti. Xiao Chen samar-samar mengerti sesuatu dan bertanya, di mana kakak keduamu sekarang? Kuil Ziyun telah runtuh, dan banyak saudara telah kembali ke kehidupan duniawi, termasuk saudara kedua. Pendeta Tao muda itu menggaruk kepalanya dan berkata, setelah saudara kedua kembali ke kehidupan duniawi, sepertinya dia telah pergi ke kota Xinsan. Johor baru. Ya, kota Xinsan dan kota Kuan tidak jauh. Nama Tao saudara kedua adalah Xuan Suzi, dan nama aslinya adalah Ma Zhenghua. Saya tidak tahu apakah dia mengubah namanya setelah kembali ke kehidupan duniawi. Xuan Suzi, Ma Zhenghua. Xiao Chen mengingatnya dan berterima kasih kepada pendeta Tao muda itu.
Harus saya akui, pendeta Tao kecil itu berhati sangat murni, tanpa ada intrik-intrik seperti yang dilakukan orang-orang kota biasa. Ini untukmu. Xiao Chen segera mengeluarkan sebotol pil permajaan dan menyerahkannya kepada pendeta Tao muda. Ini sebotol obat penyembuh. Bisa digunakan untuk luka dalam dan luar. Ini hadiahku. Bagi Xiao Chen, pil permajaan adalah pil dengan kualitas terendah. Ia bisa menyempurnakannya kapan saja, dan ia tidak akan menyesal memberikannya sebanyak yang ia mau. Tentu saja, bukan berarti dia pelit. Pendeta Tao muda itu hanya tinggal di kuil Tao sejak kecil. Padahal, dia sama sekali bukan seorang kultivator. Tidak ada gunanya memberinya ramuan tingkat tinggi. Ramuan itu tidak sepraktis ramuan permajaan. Obat-obatan. Pendeta Tao muda itu telah melihat benda ini dalam kitab suci Tao dan tahu bahwa semua jenis ramuan sangatlah berharga. Tepat saat dia berpikir untuk menolak, dia mendapati Xiao Chen dan Xiao Yingsui sangat cepat dan telah meninggalkan kuil Ziyun dalam sekejap mata. Kurasa aku bertemu seorang guru. Gumam pemuda Tao itu dalam hati, tapi jelas usianya hampir sama denganku. Bab 173. Kota Xinsan dan kota Quan memang tidak berjauhan, tetapi kota Xinsan sudah termasuk wilayah Weizhou, dan Xiao Chen serta Xiao Yingsui pernah melewati tempat ini sebelumnya. Kali ini, Xiao Chen tidak berkeliling jalan menanyakan berita tentang Xuan Suzi dan Ma Zhenghua, karena hal itu akan terlalu mencolok dan mungkin menarik perhatian musuh. Mengapa tidak mencari tempat tinggal terlebih dahulu, baru kemudian menemukannya? Lebih terburu-buru, lebih lambat. Xiao Chen punya waktu, jadi dia akan tinggal di Johor Bahru, mencari hotel, dan perlahan mencari Xuan Suzi Ma Zhenghua. Namun saat ia baru saja menemukan sebuah hotel dan hendak masuk, sebuah mobil BMW mewah berhenti di pinggir jalan. Tuan muda. Di dalam BMW, seorang pria parubaya berjas rapi berlari cepat ke arah Xiao Chen dengan tatapan menyanjung dan penuh hormat. Pak, ternyata itu benar-benar Anda. Saya pikir saya berhalusinasi. Siapa kamu? Xiao Chen melirik ke arah lelaki itu dan mendapati bahwa lelaki itu tidak memiliki kesan apapun terhadapnya, dan tidak dapat menahan perasaan sedikit bingung. Pria parubaya itu berkata dengan canggung, saya Zeng An, saya melihat Anda di tempat Jiu Ye 3 hari yang lalu, Anda mungkin tidak memiliki kesan apapun tentang saya. Oh, kamu salah satu orang yang pergi merayakan ulang tahun Yue Jiu. Xiao Chen tiba-tiba menyadari. Ya. Zeng An tampak sedikit bersemangat. Di antara mereka, ada 7 bagian rasa hormat dan 3 bagian rasa takut. Faktanya, ketika Xiao Chen membunuh anak buah Jiu Ye di awal, Zeng An masih mengejek Xiao Chen dalam hatinya, berpikir bahwa Xiao Chen tidak tahu luasnya langit dan bumi. Namun, kemudian, Xiao Chen dan Xiao Yingsui dengan angkuh memasuki markas Jiu Ye, dan akhirnya berjalan keluar dengan angkuh. Dia bahkan mendengar bahwa Xiao Chen membunuh Li Hu di depan Jiu Ye, tetapi Jiu Ye bahkan tidak berani kentut. Jiu Ye adalah Raja Weizhou. Akan tetapi, Xiao Chen lah yang berani memandang rendah Tuan Jiu, membuat Tuan Jiu tak berdaya. Bagaimana mungkin Zeng An berani mengabaikan orang seperti itu ketika dia datang ke Johor Bahru? Saya ingin tahu apa yang membawa Anda ke Johor Bahru, Pak. Ada yang bisa saya bantu? Tanya Zeng An dengan nada menyanjung. Tepat sekali. Aku butuh bantuanmu untuk menemukan seseorang. Siapa? Keluarga Zeng saya sudah lama tinggal di New Mountain City dan punya usaha kecil-kecilan. Selama orang yang Anda bicarakan itu ada di New Mountain City, saya pasti akan mencari cara untuk menemukannya. Zeng An berjanji dengan sungguh-sungguh. Namanya Ma Zhenghua, usianya sekitar 30 tahun. Ia pernah berpraktik di kuil Ziyun di kota Quan. Nama tahunnya adalah Xuan Suzi. Ia kemudian kembali ke kehidupan duniawi dan datang ke kota Xinsan. Ma Zhenghua, Xuan Suzi. Zeng An mengulanginya dalam hati dan berkata kepada Xiao Chen, baiklah, jangan khawatir, Tuan. Saya akan segera mengirim seseorang untuk mencarinya. Baiklah, jangan terlalu mencolok. Kalau ada kabar, silakan hubungi aku di hotel ini nanti, Xiao Chen mengingatkan. Jadi begitu. Setelah Zeng An selesai berbicara, dia segera masuk ke mobil dan pergi. Senang sekali punya koneksi. Kita tidak perlu melakukan banyak hal sendiri. Xiao Chen tersenyum sedikit. Ini pula yang menjadi alasan mengapa dia setuju dengan pemimpinnya untuk menciptakan 12 istana jiwa naga. Jika 12 istana jiwa naga didirikan dan menggantikan grup elang, menjadi tatanan baru di Tiongkok, akan jauh lebih mudah untuk melakukan sesuatu atau melindungi orang yang ingin Anda lindungi. Namun, di antara para kandidat 12 istana jiwa naga, ia lebih suka tidak memiliki apapun daripada memiliki seseorang yang tidak memenuhi syarat. Saat ini, hanya Xiao Yingsui yang memenuhi harapannya. Segala sesuatunya masih dalam tahap konsepsi. Harus diakui, Zeng An sangat efisien. Keesokan harinya, dia datang menemui Xiao Chen dan mengatakan ada kabar. Tuan Xiao, saya sudah menemukan orang yang Anda sebutkan. Tapi sekarang namanya bukan Ma Zhenghua, melainkan Ma Yi.
Zheng An mengatakan ini, tampak sedikit terkejut. Xiao Chen memperhatikan bahwa Zheng An tampak aneh dan bertanya, apakah ada masalah? Tentu saja ada masalah. Mai ini bukan orang biasa. Dia punya hubungan dekat dengan keluarga Fan, keluarga nomor satu di Johor Bahru. Keluarga penggemar. Ya, di antara semua kekuatan besar di Weizhou, keluarga Fan adalah satu-satunya yang tidak perlu tunduk pada Tuan Jiu, dan alasannya adalah Mai. Oh, Xiao Chen bertanya dengan penuh minat, ceritakan padaku. Zheng An tidak berani menyembunyikannya dan berkata, ketika Tuan Jiu pertama kali tiba di Weizhou, dia mengirim 6 gurunya ke berbagai tempat di Weizhou untuk mengintimidasi para petinggi dari semua sisi. Malam itu, semua keluarga ternama, pengusaha kaya, dan pemimpin geng di Weizhou tunduk kepada Tuan Jiu, kecuali keluarga Fan. Konon, keluarga Fan meminta Mai untuk datang malam itu, dan Mai pun pergi menemui Tuan Jiu secara langsung. Setelah keduanya berbincang semalaman, Tuan Jiu pun mempersilakan keluarga Fan pergi. Alasannya tidak diketahui. Saat itu, keluarga Fan dan keluarga Zheng kami serupa. Tapi sekarang, keluarga Fan telah jauh melampaui keluarga Zheng kami dalam segala hal. Zheng An mendesah sedikit. Tampaknya ada sedikit keengganan dalam kata-katanya. Mai ada hubungannya dengan keluarga Fan. Apakah itu berarti selama kita menemukan seseorang dari keluarga Fan, kita bisa menemukan Mai? Pikir Xiao Chen sambil berpikir. Yah, Mai juga sering muncul dalam beberapa tahun terakhir dan memiliki hubungan dekat dengan Fan Yu, putra keluarga Fan. Bawa aku menemui Fan Yu, kata Xiao Chen langsung. Yah, keberadaan Fan Yu biasanya sangat rahasia. Aku belum tahu di mana dia akan tinggal untuk sementara waktu, tapi putriku bilang dia akan menghadiri jamuan makan besok malam. Putri Anda? Ya. Zheng An mengangguk dan menjawab, putriku dan Fan Yu berada di lingkaran yang sama. Mereka punya banyak teman yang sama dan sering bertemu di pesta-pesta, jadi dia lebih tahu tentang Fan Yu daripada aku. Xiao Chen mengerti apa yang dia katakan dan berkata, kalau begitu biarkan putrimu menghubungiku. Bagus. Malam berikutnya, Xiao Chen menerima telepon dari Zheng An, mengatakan bahwa putrinya telah tiba di pintu masuk hotel. Xiao Chen mengeluarkan Xiao Yingsui. Di pintu masuk hotel, seorang wanita menunggu di samping mobil Maserati merah. Wanita itu berusia sekitar 23 atau 24 tahun. Ia mengenakan gaun malam putih dengan jaket bulu angsa di bagian luarnya. Ia tampak berseri-seri dan sangat elegan. Anda Tuan Xiao, kan? Nama saya Zheng Xuan, dan ayah saya meminta saya untuk menjemput Anda. Ketika Zheng Xuan melihat Xiao Chen, dia menyapanya dengan sangat sopan, tetapi dia juga sangat penasaran. Ayahnya juga merupakan tokoh terkenal di Johor Bahru, tetapi dia belum pernah melihat ekspresi dan nada bicara yang begitu hormat saat dia menyebut Xiao Chen seumur hidupnya. Terlebih lagi, sebelum pergi, ayah berulang kali mengingatkanku untuk menjaga Xiao Chen baik-baik dan tidak bersikap gegabah atau menyinggung perasaannya dengan cara apapun. Dia bukan anak-anak lagi dan sudah bisa membedakan mana yang penting dan mana yang tidak penting. Latar belakang Xiao Chen pasti sangat kuat dan menakutkan. Panggil saja aku Xiao Chen. Xiao Chen tidak peduli dengan nama itu. Baiklah, kalau begitu silakan masuk ke mobil. Zheng Xuan melirik Xiao Yingsui, lalu membukakan pintu mobil untuk Xiao Chen dan Xiao Yingsui. Setelah duduk dengan tenang, Zheng Xuan melaju menuju Hotel Bintang 5 di Johor Bahru. Apakah kamu yakin Fan Yu akan muncul malam ini? Tanya Xiao Chen. Jangan khawatir, tokoh utama pesta ini adalah gadis yang disukai Fan Yu. Fan Yu pernah terang-terangan mendekatinya. Ini hari ulang tahunnya, bagaimana mungkin Fan Yu tidak datang? Zheng Xuan tersenyum tipis, memperlihatkan dua lesung pipitnya. Jadi begitu. Xiao Chen tidak bertanya lagi dan mulai menutup matanya dan beristirahat. Melihat ini, Xiao Yingsui di sampingnya juga mengikuti contoh Xiao Chen dan menutup matanya untuk beristirahat. Zheng Xuan melirik mereka berdua melalui kaca spion dan terdiam. Sungguh kombinasi yang aneh. Bab 174. Setelah sekitar 20 menit, kami tiba di tujuan. Tuan Xiao, kami sudah sampai. Zheng Xuan keluar dari mobil dan bersiap membukakan pintu untuk Xiao Chen dan yang lainnya. Xiao Xuan. Pada saat itu, sekelompok pemuda dan pemudi berkumpul di pintu masuk hotel. Di antara mereka, seorang pemuda berjas putih bergegas ke depan dan menunjukkan rasa hormatnya. Xiao Xuan, kenapa kamu tidak menjawab teleponku tadi? Kukira kamu sibuk dan tidak akan datang hari ini. Zheng Xuan menanggapi antusiasme pemuda itu dengan dingin, Zhou Sheng, bisakah kau berdiri lebih jauh? Kau menghalangi temanku. Zhou Sheng sedikit terkejut, lalu dia menyadari ada dua orang lainnya di dalam mobil, dan tanpa sadar memberi jalan. Tuan Xiao, maafkan aku. Zheng Xuan membuka pintu mobil dan mempersilakan Xiao Chen keluar. Tidak apa-apa. Xiao Chen menggelengkan kepalanya. Xiao Xuan, siapa mereka? Zhou Sheng tampak agak jelek.
Xiao Yingsui hanyalah seorang anak kecil, jadi dia mengabaikannya, tetapi dia tidak bisa berpura-pura tidak melihat Xiao Chen. Sikap Zheng Xuan terhadap Xiao Chen begitu baik hingga membuat orang iri. Bukankah sudah kubilang, sahabatku? Kata Zheng Xuan dingin. Kapan kamu punya teman seperti ini? Kenapa aku belum pernah melihatnya? Zhou Sheng telah mengejar Zheng Xuan selama 2 tahun dan merasa sangat mengenalnya. Pada dasarnya dia mengenal semua teman Zheng Xuan di lingkungannya, atau setidaknya mereka tampak familiar baginya. Xiao Chen membuatnya merasa sangat asing. Awalnya, ia tidak keberatan Zheng Xuan berteman dengan lawan jenis, tetapi Zheng Xuan tidak hanya membiarkan Xiao Chen naik mobilnya, tetapi juga membukakan pintu untuk Xiao Chen secara langsung setelah ia keluar dari mobil. Ini keterlaluan. Temanku, kenapa kau harus menemuinya? Zheng Xuan terlalu malas memperhatikan Zhou Sheng dan berkata kepada Xiao Chen, Tuan Xiao, aku akan menerimamu. Xiao Chen mengangguk ringan. Zheng Xuan jelas-jelas baik-baik saja di lingkarannya dan memiliki hubungan yang baik dengan orang-orang. Banyak orang datang untuk menyapanya. Namun, Zheng Xuan ingin menjaga Xiao Chen, jadi dia hanya tersenyum kembali pada semua orang. Tuan Xiao, duduklah di sini sebentar. Saat jamuan makan dimulai, Fan Yu pasti akan datang. Zheng Xuan juga mempromosikan Xiao Chen menjadi Xiao Yingsui. Pada saat ini, 2 wanita lagi datang. Xiao Xuan, aku sudah lama menunggumu. Hei, siapa mereka? Jelaslah bahwa kedua wanita ini memiliki hubungan yang sangat baik dengan Zheng Xuan, mereka seperti sahabat, jadi Zheng Xuan tidak sedingin itu terhadap mereka. Mereka teman-temanku, ayo bermain bersama kami. Kata Zheng Xuan dengan wajar. Salah satu gadis itu menatap Xiao Chen beberapa kali, lalu tiba-tiba menarik Zheng Xuan ke samping dan berbisik, pacar. Dia cukup tampan, tapi dia agak muda. Tidak mungkin, bagaimana dengan Zhou Sheng? Tanya wanita lain dengan heran. Apa yang kau tebak? Kami hanya teman biasa, kata Zheng Xuan dengan nada sedih. Benarkah? Kalau begitu, bolehkah aku? Tidak. Zheng Xuan menolaknya dengan tegas, kamu boleh berhubungan dengan siapa saja, tapi jangan dengan dia. Cuma bercanda. Kenapa kamu gugup banget dan masih bilang dia bukan pacarmu? Kata gadis itu dengan raut wajah penuh rahasia. Apapun yang kau pikirkan, jangan mengejarnya. Oke, jangan bahas dia lagi. Ayo kita pergi menemui Xinyu. Zheng Xuan ragu sejenak, lalu menghampiri Xiao Chen dan bertanya, Tuan Xiao, saya akan ke belakang panggung untuk bertemu Xinyu. Bagaimana kalau Anda duduk di sini sebentar? Xiao Chen tahu bahwa Xinyu yang disebutkan Zheng Xuan adalah pahlawan wanita malam itu, jadi dia mengangguk dan berkata, apapun yang kamu inginkan. Baiklah, kalian bisa lebih santai, tidak ada aturan di sini. Setelah Zheng Xuan selesai berbicara, dia menunggu Xiao Chen mengangguk lagi, lalu dia dan kedua wanita itu berjalan ke belakang panggung tempat berlangsungnya acara. Yingsui, kamu mau buah? Xiao Chen mengambil sebuah apel dan meletakkannya di depan Xiao Yingsui. Xiao Yingsui ragu-ragu dan menggelengkan kepalanya. Xiao Chen tidak berkata apa-apa. Ia melihat sekeliling, lalu menggunakan indera spiritualnya untuk menjelajahi lingkungan sekitar. Tak lama kemudian, dia mengerutkan kening, seolah telah menemukan sesuatu. Sepertinya seperti dugaanku, Taois Yun Zhen memang bukan orang biasa. Di balik panggung perjamuan, Zheng Xuan dan 2 gadis lainnya mengelilingi wanita cantik lainnya. Xinyu, selamat ulang tahun. Terima kasih. Sun Xinyu mengungkapkan rasa terima kasihnya kepada ketiga gadis itu dan berkata dengan gembira, tahun baru sudah dekat, dan banyak teman yang kuundang tidak sempat datang. Untungnya kalian datang, kalau tidak, pestaku pasti akan terlalu sepi. Bagaimana mungkin? Yang lain mungkin tidak datang, tapi bagaimana mungkin Fan Yu tidak datang? Zheng Xuan terkekeh. Benar sekali. Kalau Fan Yu datang, dia pasti akan membawa teman-temannya. Pasti banyak yang datang. Kedua wanita lainnya ikut tertawa. Namun, Sun Xinyu menggelengkan kepalanya dan berkata, Tuan. Tidak, Fan Yu ada urusan hari ini dan tidak akan datang. Hah? Zheng Xuan terkejut. Kamu bilang Fan Yu tidak datang. Ini buruk. Dia baru saja meyakinkan Xiao Chen bahwa Fan Yu pasti akan ada di sana. Mana mungkin? Bukankah Fan Yu terus mengejarmu? Sebesar apapun acaranya, pasti tidak lebih besar dari ulang tahunmu, kan? Tidak perlu tanya, aku mengerti dia dan aku tidak akan menyalahkannya, kata Sun Xinyu, wajahnya memerah, aku sudah setuju untuk menjadi pacarnya. Ini hanya ulang tahun, ini hanya hal kecil. Wah, kamu dan Fan Yu sudah jadian. Kapan itu terjadi? Zheng Xuan dan 2 gadis lainnya terkejut. Mereka sama sekali belum menerima kabar. Sebenarnya sudah lama. Aku ingin memberitahumu, tapi... Sun Xinyu ragu-ragu dan tiba-tiba menoleh ke Zheng Xuan dan berkata, Xiao Xuan, Fan Yu dan aku bersama, kapan kamu dan Zhou Sheng akan mendapatkan hasilnya? Bagaimana ini bisa terjadi padaku?
Apa yang akan terjadi antara aku dan Zhou Sheng? Zheng Xuan berusaha semaksimal mungkin menghindari topik ini. Dia sama sekali tidak tertarik pada Zhou Shengke. Saat itu, terdengar keributan dan perkelahian di luar, yang tampaknya sangat intens. Keluar dan lihat. Keempat gadis itu saling memandang dan berjalan keluar bersama. Di dalam ruang perjamuan, semua orang berada dalam kekacauan. Zheng Xuan melirik dari kejauhan dan melihat bahwa tempat di mana kerumunan itu mengepung adalah tempat Xiao Chen berada. Jantungnya berdebar kencang dan ia pun berlari cepat. Bergegas masuk ke kerumunan, Zheng Xuan mendapati Xiao Chen masih duduk di kursinya, tidak bergerak. Tetapi Xiao Yingsui sudah berdiri, ekspresinya dingin. Di kaki Xiao Yingsui, 4 pria terbaring di tanah sambil mengerang kesakitan. Beberapa dari mereka patah lengan dan beberapa patah kaki. Sungguh pemandangan yang sangat tragis. Apa yang telah terjadi? Ketika Sun Xinyu melihat pemandangan ini, dia tampak sedikit tidak senang. Hari ini adalah pesta ulang tahunnya, dan seseorang secara terang-terangan menimbulkan masalah. Lagi pula, tindakan ini terlalu kejam. Xinyu, ada yang tidak beres dengan penyihir itu. Zhou Sheng berlari ke arah Sun Xinyu dan menunjuk Xiao Yingsui dengan tatapan ngeri. Dia jelas hanya seorang gadis kecil berusia 13 atau 14 tahun, tetapi dia berhasil melumpuhkan keempat penjahat bayaran itu dalam sekejap. Zhou Sheng, beraninya kau memarahi orang lain. Pasti kau yang memulai masalah duluan, kan? Geram Zheng Xuan. Saya. Zhou Sheng merasa sedikit bersalah dan tidak berani berdebat dengan Zheng Xuan. Xiao Xuan, apakah kamu yang membawa mereka ke sini? Sun Xinyu bertanya sambil mengerutkan kening. Yah, mereka teman-temanku. Zheng Xuan meminta maaf, Xinyu, lihat. Sun Xinyu berpikir, karena dia teman Zheng Xuan, akan lebih baik jika masalah kecil dipermasalahkan besar dan biarkan saja. Tetapi pada saat ini, Xiao Chen tiba-tiba berdiri dan berkata kepada Sun Xinyu, gadis, kamu telah ditipu oleh tuanmu. Bab 175. Begitu Xiao Chen mengatakan ini, ekspresi Sun Xinyu tiba-tiba berubah, tetapi dia segera mendapatkan kembali ketenangannya dan berkata kepada Xiao Chen, aku tidak mengerti apa yang kamu bicarakan. Tidakkah kau mengerti? Xiao Chen menatap Sun Xinyu dan berkata, apakah kau masih berpura-pura bingung? Tuan Xiao. Zheng Xuan sedikit bingung dan memohon, jangan mempersulit Xinyu. Jangan khawatir, aku akan menyelamatkannya. Kata Xiao Chen ringan, selamatkan aku. Sun Xinyu menunjukkan sedikit keraguan dan bertanya, apa yang kau bicarakan? Zheng Xuan juga terkejut dan berkata, Tuan Xiao, Anda bilang guru Xinyu berbohong padanya. Bagaimana mungkin Xinyu punya guru? Gurunya adalah Ma Yi. Kata Xiao Chen dengan yakin. Ma Yi. Zheng Xuan mengerutkan kening. Dia nampaknya pernah mendengar nama ini sebelumnya, tetapi tidak dapat mengingatnya sejenak. Ma Yi tidak mengenalnya, tapi Fan Yu pasti mengenalnya, kan? Kalau tidak salah, Fan Yu menganggap Ma Yi sebagai gurunya. Xiao Chen berhenti sejenak dan berkata, dengan kata lain, Fan Yu sekarang adalah kakak senior temanmu. Saudara laki-laki. Zheng Xuan menatap Sun Xinyu dengan heran. Baru saja Sun Xinyu mengatakan bahwa dia dan Fan Yu bersama, tetapi dia ragu-ragu mengenai rinciannya dan menolak menjelaskan lebih lanjut. Apakah benar-benar ada cerita tersembunyi di balik ini? Kenapa kamu mengetahuinya dengan jelas? Sun Xinyu tidak lagi tenang. Hal-hal ini belum dipublikasikan, jadi Xiao Chen tidak mungkin mengetahuinya. Tebak. Kata Xiao Chen dengan tenang, tentu saja, tebakan yang beralasan umumnya dikenal sebagai penalaran. Lalu apa maksudmu dengan mengatakan bahwa aku ditipu oleh tuanku? Tentu saja, tidak mungkin bagi Sun Xinyu untuk meragukan gurunya hanya karena kata-kata Xiao Chen. Dia telah menjadi magang selama lebih dari sebulan, dan gurunya telah mengajarkannya begitu banyak keterampilan dan membantunya membuka pintu menuju dunia baru. Dia sekarang berada di 2 dimensi yang berbeda dari orang biasa. Bukan hanya gurumu yang berbohong padamu, kakak seniormu juga berbohong padamu, kata Xiao Chen acuh tak acuh, singkatnya, kaulah kuali yang mereka tanam. Omong kosong. Sun Xinyu tampak tersinggung dan berteriak dingin, aku tidak mau mendengarkan omong kosongmu. Pergi sekarang, atau aku akan bersikap kasar padamu. Tidak, aku ingin kau membawaku ke tuanmu. Xiao Chen datang jauh-jauh untuk mencari Ma Yi, tetapi dia tidak melihatnya, jadi bagaimana mungkin dia pergi begitu saja. Jika Fan Yu tidak datang, sama saja jika Sun Xinyu yang memimpin jalan. Kau tidak mau pergi. Yah, kau yang minta. Bawa mereka keluar dari sini. Sun Xinyu berteriak dingin. Ayo, Nona. Begitu dia selesai berbicara, 2 prajurit kekuatan internal muncul. Dengan kekuatan internal mereka yang utuh, mereka memukul dan menangkis secara bersamaan, menyerang Xiao Chen. Tidak mau. Zheng Xuan sangat gugup. Ayah sudah berulang kali berpesan agar aku menjaga Xiao Chen dengan baik. Sekarang Xiao Chen dan Sun Xinyu sedang berselisih. Apa yang harus kulakukan?
Saya melihat pukulan dan telapak tangan datang ke arah Xiao Chen. Namun pada saat ini, Xiao Yingsui di sampingnya mengayunkan tangannya dengan ramping, memegang pedang ajaib, memancarkan hawa dingin yang menggetarkan hati. Dentang. Xiao Yingsui mengayunkan pedangnya dan energi pedang langsung dilepaskan. Peng! Dua prajurit kekuatan internal terkena energi pedang dan terpental dengan darah menyembur keluar dari mulut mereka. Kamu punya beberapa keterampilan, hati-hati. Pada saat ini, Sun Xinyu tiba-tiba melafalkan mantra dan menggerakkan tangannya. Memanggil. Kilatan cahaya dingin yang sangat cepat melesat ke arah Xiao Yingsui. Mendesis. Xiao Yingsui terkejut, dan meskipun dia menghindar pada saat pertama, cahaya dingin itu tetap merobek sebagian lengan bajunya. Untungnya, tidak ada yang terluka. Oh, Xiao Chen mengangkat matanya sedikit. Ini, Zheng Xuan dan yang lainnya terkejut. Iklan oleh Pub Future. Di atas kepala Xiao Yingsui, pedang terbang pendek berputar terus-menerus, seolah-olah dikendalikan oleh seseorang. Dan orang yang mengendalikan pedang terbang itu jelas hanya Sun Xinyu. Xinyu. Ilmu bela diri apa yang dia latih? Sungguh kuat. Semua orang terkesima. Sungguh ajaib mengendalikan pedang terbang untuk melukai orang dari jarak beberapa meter, persis seperti dewa. Ini bukan seni bela diri, tapi sihir, yang jauh lebih kuat daripada seni bela diri, kata Sun Xinyu dengan bangga. Aku baru berlatih lebih dari sebulan, dan aku sudah lebih kuat daripada banyak master seni bela diri. Kemudian, dia menatap Xiao Chen dan berkata, kamu bilang guru dan kakak senior berbohong kepadaku, lalu mengapa mereka mengajariku hal yang begitu hebat? Mendengar ini, Xiao Chen menggelengkan kepalanya dan berkata, sebenarnya, apa yang kau latih jauh lebih sulit daripada seni bela diri. Biasanya, dengan bakatmu, kau tidak akan bisa mencapai level ini dalam sebulan. Lalu apa yang salah denganku? Tanya Sun Xinyu. Jika kau tidak bisa mencapainya dalam keadaan normal, itu berarti situasimu tidak normal. Xiao Chen berkata dengan acuh tak acuh, teknik yang kau latih adalah teknik tungku dan kuali. Teknik tungku dan kuali dapat meningkatkan kekuatanmu secara drastis dalam waktu singkat, tetapi pada akhirnya, tuan dan kakak seniormu akan mengambil segalanya darimu dan mengubahnya menjadi makanan mereka. Sun Xinyu merasa bingung tak menentu saat mendengar ini. Xiao Chen berbicara dengan serius. Meskipun dia tidak mengerti apa yang dikatakannya, dia samar-samar merasa bahwa itu tidak terdengar seperti kebohongan. Tapi Xiao Chen hanyalah orang asing. Haruskah ia meragukan tuannya hanya karena beberapa patah kata dari orang asing? Terlebih lagi, Fan Yu telah mengejarnya sejak lama, dan dia masih sangat percaya pada Fan Yu. Jika tuannya saja bisa berbohong padanya, bagaimana mungkin Fan Yu berbohong padanya? Aku tidak mau dengar omong kosongmu. Lihat pedangnya. Sun Xinyu menggertakkan giginya, mengendalikan pedang terbang dengan kedua tangan, dan menusuk ke arah Xiao Chen. Pedang terbang itu bergerak dengan kecepatan yang luar biasa cepat, begitu cepatnya sehingga Xiao Yingsui tidak dapat bereaksi sesaat pun. Namun, Xiao Chen hanya mengangkat tangannya sedikit, seolah menangkap lalat, dan langsung menangkap pedang terbang di tangannya. Jangan memainkan hal semacam ini di depanku. Itu pernyataan yang lembut, tetapi penuh dengan hinaan. Kemudian, dia mengangkat tangannya dan dengan lembut menyentuh pedang terbang itu. Pedang terbang, yang masih berjuang di bawah kendali Sun Xinyu, langsung terputus dari koneksi itu dan sepenuhnya berubah menjadi benda mati. Ah! Sun Xinyu menjerit sambil memegangi kepalanya yang kesakitan, seakan-akan jiwanya terluka. Butuh waktu lama baginya untuk pulih. Namun ekspresinya sudah penuh ketakutan. Kau berikan pedang terbangku pada. Sun Xinyu tidak dapat mempercayainya. Xiao Chen benar-benar mengambil pedang terbangnya yang sedang dalam status menyerang, dan kemudian dengan santai menghapus koneksi antara dia dan pedang terbang itu. Metode macam apa ini? Kendalimu terhadap pedang terbang terlalu lemah. Xiao Chen menggelengkan kepalanya. Kekalahan Xiao Yingsui tadi hanya karena dia lengah dan kurang pengalaman bertempur, sedangkan serangan Sun Xinyu merupakan serangan diam-diam. Jika Xiao Yingsui dan Sun Xinyu bertarung langsung, dua serangan akan cukup untuk membunuh Sun Xinyu. Satu serangan jarak dekat, satu pukulan mematikan. Siapa kamu? Sun Xinyu bertanya dengan hati yang gemetar. Bukankah sang guru mengatakan bahwa orang-orang yang berlatih seperti mereka hampir punah di dunia saat ini? Bagaimana mungkin seseorang tiba-tiba muncul sekarang, dan dia begitu kuat? Jangan khawatir tentang siapa aku. Hal yang sama berlaku. Bawa aku menemui gurumu, kata Xiao Chen. Baiklah, karena kau bersikeras menemui tuanku, aku akan membantumu. Sun Xinyu mencibir. Tuan itu tak terkalahkan. Bahkan Raja Weizu, Tuan Jiu, tidak berani menyinggung tuannya. Xiao Chen sedang mencari kematiannya sendiri. Memimpin jalan. Xiao Chen tahu apa yang dipikirkan Sun Xinyu. Dia benar-benar penasaran seperti apa orangnya Mai. Tidak, atau haruskah saya katakan Yun Zhen? Bab 176. Sun Xinyu keluar lebih dulu. Pada saat ini,
Zheng Xuan ragu-ragu dan berteriak, Tuan Xiao. Xiao Chen meliriknya dan berkata dengan tenang, misimu telah selesai. Aku akan memberimu hadiah setelah aku menyelesaikan masalah ini. Bukan itu maksudku. Maksudku, bisakah kau berbelas kasihan pada Xinyu? Dia hanya diperalat. Sebenarnya, Zheng Xuan masih tidak mengerti apa yang terjadi, tetapi dia samar-samar menduga bahwa masalahnya tidak sesederhana itu. Dari kata-kata dan ekspresi Sun Xinyu, dapat diketahui bahwa gurunya Ma Yi pastilah seorang yang sangat kuat. Tetapi Xiao Chen juga memiliki keyakinan penuh, jika tidak, dia tidak akan mengambil inisiatif untuk menemukan guru Sun Xinyu. Jika keduanya bertarung, Sun Xinyu pasti akan terlibat. Saya hanya bisa bilang saya akan berusaha sebaik mungkin, tapi saya tidak bisa menjaminnya. Tergantung situasinya. Kalau seseorang tulus mencari kematian, tidak ada yang bisa menghentikannya. Xiao Chen meninggalkan beberapa kata dan pergi bersama Xiao Yingsui. Xiao Xuan, siapa? Mereka, tanya Zhou Sheng lemah. Keluar dari sini, ini semua salahmu. Zheng Xuan sedang dalam suasana hati yang buruk dan mendorong Zhou Sheng pergi. Setelah memikirkannya, dia mengangkat teleponnya dan menelepon ayahnya, Zheng An. Bulan bersinar terang di langit. Di pinggiran Johor Bahru, di sebuah gunung terpencil, ada sebuah rumah tua biasa. Di dalam halaman, seorang pendeta Tao berwajah gelap berusia 30-an dan seorang pria muda berjubah Tao sedang bermeditasi dengan mata tertutup, menyerap saripati bulan di malam hari. Namun, pemuda berjubah Tao itu jelas-jelas linglung. Ia sesekali menyipitkan mata dan melirik pendeta Tao berwajah hitam itu, seolah ingin menyelinap pergi ketika pendeta Tao berwajah hitam itu lengah. Fan Yu, apa yang akan kamu lakukan? Pendeta Tao berwajah hitam itu berhenti berlatih, membuka matanya, dan menatap pemuda itu dengan ekspresi dingin. Tuan, itu. Fan Yu ragu untuk berbicara. Apakah kamu ingin pergi menemui adik perempuanmu? Hari ini adalah hari ulang tahun adik muda. Lalu kenapa? Tanya Taois berwajah hitam itu dengan dingin, kau belum melupakan pentingnya keberadaannya, kan? Fan Yu sedikit terkejut, lalu bertanya dengan ragu, Guru, apakah kita benar-benar ingin melakukan itu pada adik junior? Bukankah itu terlalu kejam? Kejam. Taois berwajah hitam itu mencibir, metode kultivasi yang kuajarkan padamu tidak sebanding dengan seni bela diri biasa. Kau harus bertarung dengan manusia, bumi, dan langit. Jika kau terikat oleh aturan moralitas duniawi, kau tidak akan pernah mencapai apapun. Mendengar ini, Fan Yu menarik napas dalam-dalam dan bertanya, Guru, jika kita berlatih sampai akhir, bisakah kita benar-benar mencapai keabadian? Tentu saja, tetapi di dunia saat ini, sumber daya kultivasi terlalu langka, jadi kita harus mengambil langkah-langkah ekstrim untuk meningkatkan kultivasi kita. Adikmu memiliki fisik yang istimewa dan merupakan kandidat yang sangat baik untuk tungku ini. Lalu, adik perempuan muda menjadi tungku, apakah dia akan mati setelah kita mengambil esensinya? Tergantung situasinya. Tapi kalaupun dia tidak mati, esensi yang tumbuh di tubuhnya akan kita ambil, dan dia tidak akan menjadi manusia atau hantu. Apa kau masih akan menyukainya? Taois berwajah hitam itu mencibir. Fan Yu tanpa sadar membayangkan adegan itu dalam benaknya dan tidak dapat menahan diri untuk tidak bergidik. Dia memang punya rasa sayang pada Sun Xinyu, tapi kalau Sun Xinyu sudah kehilangan kecantikannya dan tergoda oleh gurunya, lalu apa gunanya datang ke sini? Guru, mereka yang mencapai hal-hal besar tidak peduli dengan hal-hal sepele. Saya mengerti. Fan Yu tampaknya telah mengambil keputusan. Saya mengerti. Pendeta Tao berkulit hitam itu tersenyum lega. Namun tak lama kemudian, dia mengerutkan kening lagi. Ada apa, Guru? Tanya Fan Yu bingung. Adik perempuanmu telah kembali. Kata pendeta Tao berwajah hitam dengan ekspresi serius. Adik perempuan, kok bisa? Bukankah dia sedang mengadakan pesta perayaan bersama teman-temannya? Iklan oleh Pub Future. Bukan hanya adikmu, ada dua orang luar juga. Taois berwajah hitam itu mencibir, sepertinya mereka menyandera adikmu. Apa? Fan Yu bertanya dengan heran, apa yang harus kita lakukan? Apa yang kau panikkan? Mereka cuma dua badut. Kata pemuda berwajah hitam itu dengan nada meremehkan. Ya, ya. Dengan guru di sini, siapapun yang datang tidak akan pernah kembali. Fan Yu diam-diam berpikir bahwa mentalitasnya masih terlalu buruk dan dia tidak bisa tetap tenang saat menghadapi sesuatu. Kalian benar-benar percaya diri, ya. Sambil menyeringai, Xiao Chen, Xiao Yingsui dan Sun Xinyu berjalan masuk ke dalam rumah. Guru, kakak senior. Sun Xinyu segera berlari menghampiri pendeta Tao berwajah hitam dan Fan Yu, sambil berlinang air mata, aku diganggu, kalian harus membalaskan dendamku. Jangan takut, Xinyu, kami di sini. Fan Yu menghibur. Pendeta Tao berwajah hitam itu melirik Sun Xinyu, lalu tatapannya tertuju pada Xiao Chen dan Xiao Yingsui, lalu bertanya dengan dingin, bolehkah aku bertanya mengapa kalian menyandera muridku? Murid. Xiao Chen mencibir, bukankah itu tungku?
Ketika pendeta Tao berwajah hitam itu mendengar ini, ekspresinya sedikit berubah dan dia merasa semakin ngeri dalam hatinya. Awalnya dia mengira Xiao Chen hanyalah seorang pendekar sakti, sehingga ia bisa mengancam Sun Xinyu, namun kini tampaknya hal itu tidak berlaku lagi. Bagaimana mungkin seorang prajurit dapat memahami arti kata tungku? Guru, dia bicara omong kosong, kan? Tidak ada yang namanya tungku atau kuali, kan? Sun Xinyu menatap pendeta Tao berwajah hitam itu dengan secercah harapan. Pendeta Tao berwajah hitam itu tersenyum padanya dan berkata, tentu saja dia bicara omong kosong. Apa kau tidak tahu bagaimana guru dan saudara senior memperlakukanmu? Benar sekali, Xinyu, apakah kamu lebih percaya pada orang luar daripada kita? Tanya Fan Yu. Ya, aku percaya pada guru dan kakak senior. Sun Xinyu mengangguk dengan serius. Melihat ini, Xiao Chen menggelengkan kepalanya dan mendesah, Zheng Xuan masih berbicara untukmu sebelum dia pergi, tapi sia-sia. Sun Xinyu memang ditipu oleh Fan Yu dan temannya, tetapi sekarang setelah dia diberitahu kebenarannya, dia masih keras kepala dan tidak bisa menyalahkan siapapun. Tuan, bunuh dia cepat. Sun Xinyu sama sekali tidak bisa mendengarkan dan dipenuhi kebencian terhadap Xiao Chen. Kalian mundur dulu. Pendeta Tao berwajah hitam melambaikan tangannya dan meminta Fan Yu dan Sun Xinyu untuk mundur dan menghadapi Xiao Chen sendirian. Kau yakin ingin berurusan denganku sendirian? Xiao Chen mencibir. Pendeta Tao berwajah hitam itu mengerang sejenak lalu berkata, teman, kita tidak punya dendam satu sama lain, dan kita tidak perlu bertarung sampai mati. Baiklah, asal kau memberiku gulungan perkamen itu dan melepaskan kultivasimu, aku akan mengampuni nyawamu, kata Xiao Chen ringan. Perkamen. Ekspresi pendeta Tao berwajah hitam itu tiba-tiba berubah, dan dia berteriak, siapa kamu? Sekitar 50 tahun yang lalu, kau membunuh seorang pria tua yang mencari nafkah dengan merampok makam di kota sihir dan merampas gulungan perkamen darinya. Kau tidak akan melupakan ini, kan? Xiao Chen menatap pendeta Tao berwajah hitam itu dengan tatapan dingin. Omong kosong apa yang kau bicarakan? Tuanku baru berusia 30-an tahun ini. Apa maksudmu 50 tahun yang lalu? Fan Yu tidak dapat menahan diri untuk tidak mengumpat, berpikir bahwa Xiao Chen pasti sudah kehilangan akal sehatnya dan berbicara omong kosong. Apakah kamu yakin gurumu baru berusia 30 tahun? Xiao Chen melirik Fan Yu dan berkata dengan tenang, bukankah gurumu pernah memberitahumu bahwa dia pernah berlatih di Kuil Ziyun, nama taunya adalah Xuan Susi, dan nama aslinya adalah Ma Zhenghua. Fan Yu berkata dengan dingin, aku tahu semua ini, tuanku memberitahuku. Benarkah? Xiao Chen tersenyum tak mengerti, apakah dia memberitahumu bahwa dia punya nama Tao lain, Yun Zhen? Yun Zhen. Fan Yu sedikit tertegun. Yun Zhen adalah paman buyutku, jangan menyebarkan rumor di sini untuk membingungkan orang. Pendeta Tao berwajah hitam itu sedikit marah, dengan niat membunuh terpancar di matanya. Tidak peduli siapa Xiao Chen, mengetahui rahasianya, tidak mungkin dia akan dibiarkan pergi hidup-hidup hari ini. Bab 177. Dari deskripsi pendeta muda Tao di Kuil Ziyun, Xiao Chen hampir dapat menyimpulkan bahwa Yun Zhen memiliki tubuh Xuan Susi Ma Zhenghua, dan kemudian kembali ke kehidupan sekuler dan mengubah namanya menjadi Mai. Meskipun dia telah meninggalkan beberapa teknik kultivasi pada Sekte Yuxiao, dia tidak meninggalkan teknik apapun untuk merasuki tubuh orang lain. Ini berarti bahwa metode kultivasi Yun Zhen termasuk dalam metode kultivasi asli bumi, dan tidak ada hubungannya dengan dirinya. Hanya saja, lingkungan kultivasi di bumi terlalu keras dan sulit. Meskipun Yun Zhen memiliki keterampilan untuk berkultivasi, ia baru saja mencapai ambang batas dalam hidupnya. Oleh karena itu, ia harus menggunakan beberapa cara luar biasa untuk mempertahankan umurnya dan meningkatkan kultivasinya. Misalnya, kepemilikan tubuh dan tungku. Xiao Chen tidak akan menghakimi perilaku Yun Zhen dari sudut pandang moral yang tinggi, karena ini adalah sesuatu yang terjadi setiap hari di dunia kultivasi di mana yang kuat memangsa yang lemah, dan dia sudah terbiasa dengan hal itu. Tentu saja, demi gulungan perkamen itu, Yun Zhen pasti akan dibunuh hari ini, dan itu juga bisa dianggap sebagai balas dendam untuk kakek buyut Tan Yuer. Apakah rahasiamu terbongkar? Apakah kau marah dan ingin membunuhku untuk membungkamku? Xiao Chen berkata dengan tenang, lalu mengapa tidak berusaha sekuat tenaga untuk menunjukkan kemampuanmu dan biarkan aku melihat apa yang telah kau pelajari setelah berjuang di jalan ini seumur hidup. Bahkan 6 guru besar di bawah Yue Jiu pun menghormatiku. Beraninya kau, anak kecil sepertimu, menantangku. Nada bicara Yun Zhen dingin dan menghina. Dia punya firasat samar bahwa Xiao Chen juga seorang kultivator, tetapi dia tidak takut. Demikian pula, di lingkungan seperti bumi, dia tidak menyangka bahwa Xiao Chen, di usia semuda itu, bisa memiliki tingkat kultivasi yang lebih tinggi darinya. Anda harus tahu bahwa ia mewarisi warisan orang yang kuat dan berlatih keras selama hampir 100 tahun untuk mencapai tingkat Taoisme saat ini. Biarkan aku memperluas wawasanmu. Sol Catching Bell, pergi. Begitu dia selesai berbicara,
Yun Zhen melemparkan lonceng tembaga dan mengucapkan mantra dengan tangan kirinya. Berputar-putar. Lonceng tembaga berputar di udara, bergetar terus-menerus, memancarkan gelombang suara aneh dan ajaib yang memikat dan memukau pikiran. Di samping Tao Yun Zhen, Fan Yu dan Sun Xinyu adalah yang pertama terkena. Kepala mereka terasa seperti akan meledak dan rasa sakitnya tak tertahankan. Guru, guru. Fan Yu menjerit kesakitan. Tetapi Yun Zhen pura-pura tidak mendengarnya dan terus membunyikan bel tembaga, melindungi Xiao Chen dan Xiao Yingsui. Meskipun Xiao Yingsui mampu menahannya untuk sementara waktu, ia perlahan-lahan merasakan ketidaknyamanan yang tak terlukiskan. Kepalanya terasa pusing dan ia tampak kehilangan kesadaran. Tetapi pada saat ini, Xiao Chen menjentikkan jarinya dan melepaskan aliran energi. Memanggil. Energi itu menembus kehampaan dan menghantam bel tembaga. Peng! Lonceng tembaga itu terbentur keras dan tiba-tiba tak terkendali, lalu jatuh dari udara dan mendarat di tangan Xiao Chen. Lumayan, kau cukup terampil menggunakan senjata sihir. Puji Xiao Chen, tapi hanya sebatas ini. Begitu dia selesai berbicara, dia terkejut melihat Xiao Chen mengangkat tangannya dan dengan lembut menyeka lonceng tembaga, menghapus sedikit hubungan antara lonceng tembaga dan Yun Zhen. Bagaimana mungkin? Yun Zhen merasa ngeri. Meskipun lonceng penangkap jiwa bukanlah senjata ajaib kelahirannya, benda itu dengan mudah direnggut oleh Xiao Chen, dan hubungan antara dirinya dan lonceng penangkap jiwa pun terhapus. Sungguh tak dapat dipercaya. Tuan, orang ini sangat aneh. Pedang terbangku juga pernah diambil olehnya dengan cara yang sama. Sun Xinyu mengatakan ini, sambil merasa agak gelisah. Tuan tidak bisa dikalahkan oleh orang ini, kan? Agak sulit memang, tapi kau berhasil membuatku kesal. Yun Zhen sangat marah dan mengeluarkan 2 jimat dan melemparkannya ke udara. Jimat itu berkomunikasi dengan para dewa, dan dewa api meminjam api surgawi. Dengan mantra, kedua jimat itu mengembun menjadi bola api besar berukuran 2 meter di udara, yang jatuh dari langit seperti meteorit dan menghantam Xiao Chen dan Xiao Yingsui. Wow, ini keahlian unik guru. Ini juga pertama kalinya Fan Yu melihat gurunya melakukan gerakan mengerikan seperti itu. Bakar dia. Sun Xinyu sangat gembira. Ia berpikir, jika gurunya bisa mewariskan trik ini padanya di masa depan, ia akan menjadi tak terkalahkan di dunia. Namun, menghadapi kesulitan tersebut, ekspresi Xiao Chen tidak pernah berubah dari awal hingga akhir, dan sebuah artikel dari Taoisme Yin yang muncul dalam benaknya. Bermain api. Aku akan bermain denganmu. Begitu dia selesai berbicara, Xiao Chen merentangkan tangannya dan mengumpulkan energi spiritualnya. Langit dan bumi memiliki hukumnya sendiri, dan Yin dan Yang akan berubah secara alami. Kiri dan kanan adalah Yin, tangan kanan adalah Yang, Yin dan Yang saling terkait, dan pikiran menciptakan api surgawi. Dalam keadaan kesurupan, bola api kecil mengembun di tangan Xiao Chen dan langsung dibuang oleh Xiao Chen. Di atas angkasa, api surgawi berhadapan dengan api surgawi. Akan tetapi, meskipun keduanya adalah api surgawi, mereka memiliki perbedaan mendasar. Meskipun api surgawi yang dipanggil Yun Zhen berukuran besar, ia tidak memiliki kekuatan untuk menahan api surgawi Yin yang milik Xiao Chen dan langsung tertelan dalam sekejap. Apa? Skyfire-ku? Bagaimana mungkin? Wajah Yun Zhen benar-benar berubah kali ini, dan dia dipenuhi rasa takut. Hanya itu. Xiao Chen menggelengkan kepalanya dan berkata dengan kecewa, mengapa aku merasa kau seorang penipu dan bukan seorang kultivator sama sekali? Awalnya dia mengira Yun Zhen akan memberinya beberapa kejutan, tetapi sekarang tampaknya keterampilan Yun Zhen sungguh tidak sedap dipandang. Entah itu mengoperasikan lonceng penangkap jiwa atau menggunakan jimat untuk memanggil api surgawi, semuanya tampak seperti anak-anak yang bermain rumah-rumahan. Cara seperti itu mungkin cukup untuk menakuti beberapa prajurit biasa, tetapi jika mereka bertemu dengan master sejati, mereka akan bersikap sangat pasif. Dibandingkan dengan seni bela diri, kultivasi pasti memiliki kelebihan yang sangat besar, tetapi tidak mutlak. Tidak semua kultivator lebih kuat dari seorang prajurit. Di kehidupan sebelumnya, bahkan jika dia menyegel sisa kekuatannya, dia akan mampu menghancurkan para dewa dan membunuh makhluk abadi hanya dengan kekuatan seni bela diri. Kultivasi Yun Zhen baru saja mencapai tahap pendirian fondasi, tetapi dari segi kekuatan, dia tidak sebaik Bu Qingshan, master alam bela diri sejati yang ditemuinya saat menghancurkan aliansi darah. Yuer, Xinyu, datang dan bantu aku. Yun Zhen tiba-tiba berteriak. Fan Yu dan Sun Xinyu tertegun sejenak, lalu bereaksi dan dengan cepat berdiri di sekitar Yun Zhen dalam posisi berbeda. Formasi 3 pedang mutlak. Ketiganya mengumpulkan energi mereka secara bersamaan ke arah yang berbeda, memadatkan energi pedang yang besar, dan menyapukannya ke arah Xiao Chen. Oh! Xiao Chen melirik ke samping, tampak sedikit terkejut. Kekuatan pedang yang diayunkan ketiga orang itu bersama-sama hampir tidak sebanding dengan serangan seorang Grandmaster di alam Zhenwu. Tapi, itu saja. Tuhan tidak adil. Karena kehilangan minat untuk melanjutkan permainan,
Xiao Chen mulai menggunakan trik yang sama yang dia gunakan untuk memusnahkan aliansi darah. Dalam sekejap, jurang ruang waktu seperti lubang hitam muncul, menelan formasi tiga pedang absolut yang dilakukan oleh ketiga orang itu. Kembalikan padaku. Saat Yun Zhen, Fan Yu dan Sun Xinyu tercengang, jurang lubang hitam mengembalikan energi pedang yang baru saja ditelannya ke jalur aslinya. Faktanya, dia menggunakan trik yang sama saat berhadapan dengan Luo Qing. Hanya saja, dia tidak perlu terlalu serius saat berhadapan dengan Luo Qing, tetapi dia harus lebih serius saat berhadapan dengan aliansi darah. Di jurang lubang hitam, energi pedang memberontak, dan tekanan pedang yang mengerikan menyelimuti ketiga orang itu pada saat yang sama, membuat mereka ngeri. Pada saat kritis antara hidup dan mati, Yun Zhen tiba-tiba melemparkan payung kuning. Payung kuning terbuka, dan cahaya menyelimuti Fan Yu dan Sun Xinyu, dan mereka bertiga menghilang di tempat bersama-sama. Tingkat kultivasimu tidak tinggi, tapi kau punya banyak senjata ajaib. Sepertinya kau sudah mengalami beberapa petualangan, kata Xiao Chen ringan, tapi kesadaranku sudah melekat padamu, kau tidak bisa lari. Bab 178. Di sebuah gua tersembunyi jauh di pegunungan, Yun Zhen, Fan Yu, dan Sun Xinyu memblokir pintu masuk gua. Mereka begitu lelah hingga kehabisan napas, dan wajah mereka masih menunjukkan palpitasi. Siapa anak itu? Bagaimana mungkin kultivasinya begitu tinggi? Ekspresi Yun Zhen sangat muram. Ia mengira bahwa dirinya telah mewarisi peninggalan orang hebat itu, berlatih keras sepanjang hidupnya, dan bertahan sampai sekarang, tetapi pada akhirnya, ia bahkan tidak dapat mengalahkan seorang anak muda. 100 tahun, dan untuk apa? Guru, apa yang harus kita lakukan sekarang? Sun Xinyu ketakutan. Ia tak menyangka bahkan gurunya pun tak sebanding dengan Xiao Chen. Menggunakan payung luar angkasa pernah menghabiskan terlalu banyak manaku. Aku harus segera mengisinya kembali. Yun Zhen tahu bahwa Xiao Chen kemungkinan besar tidak akan menyerah dan akan terus mencarinya. Waktu terus berjalan dan kita tidak punya pilihan selain mengambil tindakan ekstrim. Xinyu, hanya kamu yang bisa menyelamatkan aku dan saudaramu sekarang. Sun Xinyu tidak mengerti sejenak, dan bertanya dengan serius, Guru, apa yang perlu saya lakukan? Aku ingin kau berkorban dan memberiku tubuh vitalmu. Kata Yun Zhen dingin. Apa, Guru, Anda? Ekspresi Sun Xinyu tiba-tiba berubah. Betapapun bodohnya dia, bagaimana mungkin dia tidak mengerti arti tubuh Yuan Yin? Guru, benarkah yang dikatakannya? Engkau menjadikan aku muridmu dan hanya memanfaatkan aku. Tentu saja. Yun Zhen mendengus dingin, aku sudah berlatih selama 100 tahun, dan setiap langkahnya sangat sulit. Berapa banyak penderitaan yang telah kutanggung? Kau pikir kau siapa? Bisakah 1 bulan latihan setara dengan beberapa tahun latihanku? Anak itu benar. Teknik yang kuajari padamu adalah teknik tungku. Teknik ini sangat cepat dipraktikkan pada tahap awal, tetapi hasilnya kau hanya membuat gaun pengantin untuk orang lain. Sekarang hubungannya terbongkar, Yun Zhen tidak lagi berpura-pura menjadi orang baik dan menunjukkan sifat jahatnya. Ketika ia mempraktikkan Taoisme, ia bukanlah orang baik. Ia sering membakar, membunuh, dan menjarah. Kalau tidak, ia tidak akan disebut pendeta Tao jahat. Bagaimana bisa? Sun Xinyu tampak linglung, bergumam pada dirinya sendiri, tidak dapat menerima kenyataan ini. Ternyata Xiao Chen benar-benar menyelamatkannya. Sayangnya, dia tidak tahu bagaimana cara menghargai orang baik, dan dia berpikir bahwa Xiao Chen mencoba menabur perselisihan di antara mereka, dan dia mulai membencinya. Kalau mau menyalahkan seseorang, salahkan dirimu sendiri karena bodoh. Terima saja kenyataan. Yun Zhen mengulurkan tangan dan meraih Sun Xinyu. Mendesis. Sepotong besar pakaian Sun Xinyu robek, memperlihatkan sebagian besar kulitnya. Ah! Sun Xinyu berlari ke Fan Yu dengan ketakutan seperti kelinci yang ketakutan. Kakak, cepatlah selamatkan aku, selamatkan aku. Sun Xinyu memohon dengan putus asa, seakan-akan sedang memegang kendali atas dirinya. Yun Zhen mencibir dan berkata, jangan konyol. Kakak seniormu dan aku sudah membahas masalah ini sejak awal. Saat aku mengambil tubuh Yuan Yinmu, dia juga akan mendapat bagian. Ketika Fan Yu mendengar ini, ekspresinya berubah dan dia tiba-tiba mengulurkan tangan dan menepuk Sun Xinyu 2 kali. Sun Xinyu hanya merasakan suatu kekuatan menahan kekuatan anggota tubuhnya, membuatnya tidak bisa bergerak. Guru, saya telah menekan titik akupunturnya. Dia tidak bisa menolak. Anda boleh melakukan apapun yang Anda mau padanya. Kata Fan Yu kepada Yun Zhen dengan sangat sopan. Fan Yu, kau binatang buas. Sun Xinyu meneteskan air mata keputusasaan. Kalau saja dia bisa, dia ingin bunuh diri sekarang juga. Sayangnya, dia bahkan tidak memiliki kemampuan untuk bunuh diri. Benar sekali, kamu anak yang mudah diajar. Kamu jaga pintu masuk gua dulu. Yun Zhen tersenyum dan mengedipkan mata pada Fan Yu. Ya. Fan Yu melirik Sun Xinyu dan berjalan ke pintu masuk gua dengan ekspresi tenang.
Tetapi pada saat ini, dua energi pedang yang cepat menembus batu besar yang menghalangi pintu masuk gua. Energi pedang pertama langsung menembus tubuh Fan Yu dan membunuhnya seketika. Apa? Yun Zhen terkejut. Melihat energi pedang kedua terbang ke arahnya, dia tanpa sadar mendorong Sun Xinyu menjauh untuk menghalangi energi pedang. Tertawa. Energi pedang itu tanpa ampun dan juga menembus tubuh Sun Xinyu. Namun, pada saat kematiannya, Sun Xinyu menunjukkan senyum lega. Peng! Batu besar di pintu masuk gua itu hancur dengan kekuatan kasar, dan dua sosok perlahan melangkah masuk. Itu adalah Xiao Chen dan Xiao Yingsui. Kau benar-benar binatang dalam wujud manusia. Xiao Chen menatap Yun Zhen sambil menyeringai. Dia tidak akan merasa bersalah atas kematian Sun Xinyu. Dia adalah wanita yang menyedihkan dan penuh kebencian. Lagi pula, Sun Xinyu berlatih teknik kuali tungku. Bahkan jika Yun Zhen dan Fan Yu tidak mengambil energinya, ia tidak akan hidup lama. Cepat atau lambat, api yin-nya akan terlalu kuat dan ia akan mati mendadak. Bagaimana? Bagaimana kamu menemukan tempat ini secepat ini? Yun Zhen terkejut dan marah. Dia menggunakan payung luar angkasa untuk bergerak ke gua, dan di luar gua ada lingkaran sihir yang mengisolasi aura. Saya pikir bahkan jika Xiao Chen tidak menyerah dan terus mencarinya, pasti akan membutuhkan waktu lama baginya untuk menemukan tempat ini. Tapi sudah berapa lama? Bagaimana Xiao Chen menemukan tempat ini? Kamu sudah mencapai tahap membangun fondasi, tapi kamu belum mengembangkan kesadaran spiritualmu. Xiao Chen berkata dengan nada sarkastis. Sejak awal, tanda spiritualku sudah melekat padamu. Kemanapun kau melarikan diri, aku bisa dengan mudah menemukanmu. Susunan sihir yang mengisolasi auramu sama sekali tidak berpengaruh pada tanda spiritualku. Tanda spiritual. Yun Zhen sedikit tertegun. Dia telah melihat hal semacam ini dalam karya klasik, tetapi dia telah mencobanya berkali-kali namun gagal. Ini seharusnya gua tempatmu berlatih, kan? Xiao Chen berjalan-jalan santai di taman, memandangi gua, dan tersenyum puas. Sebelumnya ia telah mengamati rumah itu dengan indera spiritualnya dan menemukan bahwa itu hanyalah rumah biasa dengan perabotan dan fasilitas biasa saja, tidak ada yang berharga. Jadi dia menduga bahwa Yun Zhen pasti mempunyai gua lain atau semacamnya, tempat semua barang berharga miliknya disembunyikan. Benar saja, semuanya sesuai harapannya. Mungkinkah kau sengaja membiarkanku pergi sekarang? Tanya Yun Zhen kaget. Kurasa begitu. Payungmu lumayan bagus, tapi harus kuakui kau terlalu lambat. Kalau aku benar-benar ingin membunuhmu, kau pasti sudah mati saat kau mengeluarkan payungmu. Xiao Chen telah sepenuhnya melihat isi hati Yun Zhen. Yun Zhen pasti memiliki petualangan yang membawanya bersentuhan dengan dunia kultivasi, dan dia juga memperoleh banyak senjata ajaib dan rahasia kultivasi. Tetapi dia tidak memiliki guru untuk mengajarinya dan harus mengandalkan pemikirannya sendiri sepenuhnya, jadi kemajuannya sangat lambat. Kultivasi Yun Zhen telah mencapai tahap pendirian fondasi, tetapi dalam hal penggunaan mantra dan pengendalian senjata ajaib, dia mungkin tidak sebaik kultivator tahap pemurnian ki biasa di dunia kultivasi. Kalau saja Yun Zhen sejak awal fokus pada ilmu bela diri, mungkin prestasinya akan jauh lebih mengagumkan, dan tidak akan sulit baginya untuk melampaui keenam pendekar bela diri sejati terhebat saat itu. Justru praktik Taoisme lah yang menunda masa depan dan bakatnya. Bagaimanapun, kondisi di bumi sungguh tidak bersahabat bagi para petani. Sialan, kau mau mengambil hartaku, bagaimana bisa semudah itu? Yun Zhen tahu bahwa dia tidak bisa melarikan diri hari ini, jadi dia memutuskan dan menghancurkan dantiannya sendiri. Ayo kita pergi ke neraka bersama, haha. Tawa yang gila. Seketika, kekuatan dahsyat menyeruak keluar dari dantiannya, memengaruhi Meridian Ren dan Du Yun Zhen, San Jiao Suangwan, dan titik-titik akupuntur di seluruh tubuhnya, membuatnya merasa seakan-akan terbakar dalam api. Apakah itu meledak? Xiao Chen mengangkat alisnya sedikit. Kalau benar-benar meledak, agak merepotkan juga. Memikirkan hal ini, dia mengangkat tangannya dengan ringan, menyerap energi sejatinya, dan menggunakan jurus khususnya lagi. Segel pedang Suantian. Dengan teriakan lembut, pedang cahaya ilusi yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba muncul di udara, membentuk formasi pedang yang tak tertandingi, jatuh di sekitar Yun Zhen, menjebak Yun Zhen dan membentuk ruang terisolasi. Ledakan. Yun Zhen menghancurkan dirinya sendiri, dan energi ledakan yang mengerikan menyebar ke segala arah, tetapi sepenuhnya diblokir oleh formasi pedang. Gua itu bergemuruh dan berguncang, dan debu beterbangan di mana-mana. Namun, keadaan itu berangsur-angsur mereda setelah beberapa saat dan tidak menimbulkan kerusakan berarti. Bab 179. Setelah Yun Zhen menghancurkan dirinya sendiri, sebagian besar barang-barangnya hancur, kecuali payung luar angkasa. Payung ini sudah menjadi senjata spiritual kelas atas. Pantas saja tidak bisa dirusak bahkan dengan ledakan diri sekuat itu. Xiao Chen berjalan mendekat, mengambil payung angkasa dan menyimpannya. Dia tidak membutuhkan hal semacam ini, tetapi dia bisa menyerahkannya pada Cao Yansui, yang setara dengan memiliki sarana tambahan untuk menyelamatkan hidupnya.
Gulungan perkamen itu seharusnya ada di sini juga. Xiao Chen mengeluarkan gulungan perkamen dan melakukan teknik pemanggilan roh lagi. Cahaya biru muda berkelebat, dan gulungan perkamen itu otomatis terbang dan mendarat di lemari batu di dalam gua. Xiao Chen datang ke lemari batu dan membuka laci paling bawah. Benar saja, ada gulungan perkamen yang identik di dalamnya. Akhirnya menemukannya. Xiao Chen tersenyum lega dan mengeluarkan gulungan perkamen. Jika kita menggunakan kekuatan spiritual untuk memperbaiki perkamen itu, mungkin akan memakan waktu 10 hari atau setengah bulan. Jika pada kehidupan sebelumnya, dia yakin dapat dengan mudah memperbaiki gulungan perkamen itu dan menyatukan keduanya. Namun kini kemampuanku terbatas dan aku hanya bisa menghabiskan lebih banyak waktu. Ying Sui, aku akan menyendiri untuk sementara waktu. Selama waktu ini, kamu bisa bergerak bebas. Kamu bisa tinggal di sini atau jalan-jalan. Xiao Chen tidak membutuhkan perlindungan Xiao Ying Sui, dan dia juga yakin dengan kekuatan Xiao Ying Sui. Setelah kematian Yun Zhen, tidak ada seorang pun di Johor Bahru yang bisa menjadi lawan Xiao Ying Sui. Xiao Ying Sui mengangguk dan bahkan berkata, Hal ini tentu saja membuat Xiao Chen sangat senang. Tampaknya tidak terlalu sulit bagi Xiao Ying Sui untuk belajar berbicara. Lagi pula, dia sekarang setengah kultivator. Setelah meminum pil Ji, ingatan dan bakatnya jauh melampaui orang biasa. Tanpa berpikir panjang lagi, Xiao Chen langsung duduk di tempat setelah mengurus ketiga mayat itu, dan mulai memperbaiki kedua perkamen itu dengan kekuatan spiritualnya sendiri. Xiao Ying Sui melirik Xiao Chen, berjalan ke pintu masuk gua, dan duduk bersila di sana dengan tenang. Jelas saja, dia tidak mau menjauh dari Xiao Chen, dan memilih berlatih sambil melindungi Xiao Chen. Baru-baru ini terjadi keributan besar di komunitas seni bela diri Tiongkok. Pendekar pedang anggur ungu Luo Qing dibunuh oleh seorang jenius misterius. Dia adalah putra surga yang sombong dan meninggalkan dendam di kota iblis. Awalnya, saat berita ini mencuat, banyak orang yang bersikap sinis dan menyangka ada oknum yang menyebarkan isu dan membuat onar. Siapa Luo Qing? Bakat terbaik Tiongkok yang mampu menduduki peringkat 10 besar dalam daftar ini. Meskipun Luo Qing dikalahkan dalam pertempuran dengan Shen Yixian, tidak seorang pun meragukan kekuatannya. Tiba-tiba muncul berita bahwa dia dibunuh. Siapa yang akan percaya? Namun, saat Han Bin dan Ye Tian keluar untuk membuktikan fakta satu demi satu, orang-orang harus menerima kenyataan bahwa Luo Qing kalah telak. Untuk sementara waktu, nama Xiao Chen tiba-tiba muncul dan menyebabkan diskusi luas. Beberapa orang mengatakan bahwa Xiao Chen adalah seorang jenius mengerikan yang tidak pernah muncul di dunia, dan kekuatannya telah lama mampu memengaruhi 5 teratas dalam daftar. Namun, beberapa orang skeptis dan percaya bahwa kemenangan Xiao Chen tidak adil. Lagi pula, Luo Qing pernah bertarung dengan Ye Tian sebelumnya, dan energi sejatinya telah terkuras. Namun tak lama kemudian, beberapa perbuatan masa lalu Xiao Chen terbongkar. Ternyata Luo Qing pernah dikalahkan oleh Xiao Chen saat masih di keluarga Liang di Jiangbei. Saat itu, peri Zamrud Dai Qianwu, yang berada di peringkat ke-16, juga hadir. Sekarang, mereka yang mempertanyakan kekuatan Xiao Chen terdiam. Belum lama ini, Xiao Chen juga muncul di Yanjing, menyebabkan keributan besar di keluarga Song di Yanjing, membunuh 2 pendekar bawaan keluarga Song, dan mengalahkan Ji Ze yang menduduki peringkat ke-20 dalam daftar, dengan satu gerakan. Pada akhirnya, kelompok Lang muncul untuk melindungi Xiao Chen, menyebabkan keluarga Song mengalami kemunduran. Ini tidak diragukan lagi merupakan berita mengejutkan lainnya, yang menimbulkan reaksi tak terhitung jumlahnya. Orang-orang tidak dapat menahan diri untuk bertanya-tanya, siapakah latar belakang Xiao Chen, apa hubungannya dengan Eagle Group, dan kekuatan macam apa yang dapat menumbuhkan kejeniusan yang mengerikan seperti itu. Salah satu keluarga tertua di Yanjing, keluarga Xiao. Di halaman, pria muda yang lembut dan anggun itu sedang memegang buku tentang luar angkasa dan astronomi, membacanya dengan begitu terpesona hingga ia lupa diri. Kakak. Pada saat itu, seorang gadis berpakaian merah bergegas masuk, memecah kesunyian. Pemuda anggun itu terbangun kaget, menatap gadis itu tanpa daya, dan bertanya, Ruotong, ada apa? Saudaraku, apakah kamu sudah mendengarnya? Apa yang kamu dengar? Xiao Chen itu. Xiao Chen. Ya. Gadis bergaun merah itu menutup mulutnya dan terkekeh. Sekarang ada rumor di luar sana bahwa Xiao Chen adalah nama samaranmu, yang mengatakan bahwa kau telah mengubah namamu dan membuat masalah. Membosankan. Pemuda anggun itu bersandar di kursinya, menutupi wajahnya dengan buku. Haha, apa kau tidak merasa lucu? Gadis bergaun merah itu tak kuasa menahan tawa. Aku tidak tahu apa yang dipikirkan orang-orang yang menyebarkan rumor itu. Bagaimana mungkin seorang kutu buku sepertimu punya begitu banyak waktu untuk berkeliling, sesaat di Jiangbei, sesaat lagi di Shanghai. Orang lain punya mulut mereka sendiri. Kenapa aku harus peduli dengan apa yang mereka katakan? Kata pemuda anggun itu sambil mendesah. Kalau begitu, kau harus membuat pernyataan, kan?
Gadis berok merah itu cemberut dan berkata, kau adalah Master Wu Hen yang terhormat, salah satu dari 3 tokoh teratas dalam peringkat Feng Yun. Apa kau rela membiarkan orang tak dikenal merusak reputasimu? Xiao Chen itu sangat populer saat ini. Aku tidak perlu melakukan apapun. Pasti akan ada yang menemukannya. Kakak, kamu bicara tentang siapa? Shen Yixian. Di sebuah halaman unik di Yanjing, seorang pemuda berbaju biru sedang memberi makan ikan, dan seorang wanita muda menunggu dengan hormat di sampingnya. Setelah beberapa lama, pemuda berbaju biru itu perlahan berkata, jadi, Singgang benar-benar mati di tangan Xiao Chen itu. Tuan, kecerobohan Yao Xuanlah yang membunuh senior Sing. Yao Xuan berkata dengan sedikit ketakutan. Setelah Singgang pergi ke kota Laning, ia menghilang sepenuhnya dan tidak bisa dihubungi sama sekali. Jelas ada sesuatu yang terjadi. Tetapi dia tidak mau percaya bahwa Xiao Chen lah yang membunuh Singgang. Singgang adalah seorang ahli di tahap tengah alam Yuan sejati. Kecuali dia adalah seorang jenius teratas di 10 besar peringkat Feng Yun, mustahil untuk membunuhnya tanpa meninggalkan jejak. Namun, dia harus mempercayainya sampai berita bahwa Luo Qing dibunuh oleh Xiao Chen keluar. Pemuda yang dipandang rendah olehnya ternyata memiliki kekuatan mengerikan untuk membunuh Singgang. Dia benar-benar seorang jenius jahat yang setara dengan tuan mudanya. Lupakan saja, orang itu sudah mati, tidak ada gunanya mengatakan hal-hal itu. Pemuda berbaju biru itu menggelengkan kepalanya. Tapi sekarang, diskusi tentang dia di luar sana bahkan lebih panas daripada tentangmu, tuan muda. Bukankah ini akan menjadi penghalang bagi rencanamu? Tanya Yao Xuan dengan nada khawatir. Pemuda berbaju biru itu tersenyum tipis dan berkata, tidak apa-apa, malah bagi kami, ini mungkin bukan hal buruk. Mengapa? Yao Xuan tampak bingung. Pemuda berbaju biru itu tidak menjawab secara langsung, tetapi berkata, batalkan perjanjian pertempuran dengan Ye Tian untukku terlebih dahulu. Ye Tian kalah dari Luo Qing, jenderal yang dikalahkan tuan muda, jadi tentu saja dia tidak memenuhi syarat untuk bertarung dengan tuan muda lagi. Yao Xuan mengangguk. Namun kemudian, dia tertegun lagi, seolah-olah dia memahami sesuatu, dan bertanya dengan heran, mungkinkah tuan muda ingin? Ya, orang berikutnya yang ingin kutantang adalah Xiao Chen. Pemuda berbaju biru itu tersenyum percaya diri, asalkan aku mengalahkan Xiao Chen dengan adil, semua ketenaran yang telah dikumpulkan Xiao Chen akan kembali kepadaku. Jadi begitu, Yao Xuan juga menjadi bersemangat. Akhirnya, tuan muda itu mengambil tindakan secara pribadi. Kali ini, Xiao Chen pasti akan kalah telak. Bab 180. Dunia seni bela diri kembali bergejolak. Luar biasa, pewaris Dewa Perang, Shen Yixian, telah menantang Xiao Chen untuk berduel di depan umum. 10 hari kemudian, di Menara Zuixian, 2 jenius terhebat saat itu akan berhadapan. Begitu berita itu keluar, dunia seni bela diri Tiongkok gempar dan semua orang menantikannya. Yang pertama adalah keturunan mantan dewa militer Duan Qingchang. Ia memulai debutnya 4 tahun lalu dan terus berkembang pesat sejak saat itu, serta tak pernah terkalahkan. Pertama, ia muncul sebagai kuda hitam dan menciptakan beberapa peristiwa sensasional dalam waktu singkat, membunuh Luo Qing, mengalahkan Ji Ze dalam satu gerakan, dan menyebabkan kekacauan dalam keluarga Song. Ia juga memiliki hubungan dekat dengan grup elang dan sangat misterius. Shen Yixian memang telah menemukan Xiao Chen. Ini akan menjadi tontonan yang bagus. Seperti yang diduga, semua orang tahu apa yang direncanakan Shen Yixian. Xiao Chen mencuri perhatiannya, jadi dia pasti akan membalas dendam. Hehe, Xiao Chen bahkan bisa membunuh Luo Qing, jadi Shen Yixian tidak akan jatuh ke dalam perangkap kali ini, kan? Aku khawatir harapanmu akan pupus. Tidak ada yang tahu seberapa kuat Shen Yixian. Memang, Shen Yixian telah berjuang dalam banyak pertempuran, besar maupun kecil, sejak debutnya, dan tidak pernah kalah satu kali pun. Tujuannya hanyalah untuk menciptakan opini publik. Faktanya, kekuatan sejatinya belum pernah ditunjukkan. Ya, lagi pula, dia murid Dewa Perang. Bagaimana mungkin dia tidak punya kartu truf? Tidak ada yang menyangkal kekuatan Shen Yixian, tapi Xiao Chen juga bukan orang biasa. Hubungannya dengan grup elang masih belum jelas. Bukankah ada rumor bahwa Xiao Chen adalah alias Xiao Wuhen? Omong kosong. Xiao Wuhen sudah berusia 26 tahun ini, dan Xiao Chen belum genap 20 tahun, lebih muda dari Shen Yixian. Ternyata bukan Xiao Wuhen. Aku kaget. Siapa sih yang menyebarkan rumor itu? Siapa sebenarnya Xiao Chen itu? Kita akan tahu dalam 10 hari. Kita tunggu saja pertempuran di Menara Zuixian. Proses memperbaiki gulungan perkamen itu jauh lebih sulit dari yang dibayangkan Xiao Chen. Butuh waktu setengah bulan penuh untuk akhirnya menyelesaikan tugas itu. Kesuksesan. Xiao Chen membuka matanya, dan gulungan perkamen lengkap yang telah digabungkan menjadi satu melayang di depannya, memancarkan cahaya ilahi. Menerima. Xiao Chen menggunakan kedua tangannya untuk melakukan mantra spiritual. Seketika,
segel seluruh gulungan perkamen terlepas, dan api ungu melayang keluar dan jatuh ke telapak tangan Xiao Chen. Api gelap ungu. Xiao Chen sangat berpengetahuan dan langsung mengenali asal api. Api ungu neter adalah api aneh tingkat spiritual, peringkat ke-6 dalam daftar api aneh dunia kultivasi. Apinya berwarna ungu, dan suhu di luarnya tidak tinggi, bahkan sedikit dingin, tetapi mengandung kekuatan dahsyat. Aku tak pernah menyangka api ungu neter, yang hilang di dunia kultivasi, akan berakhir di bumi dan jatuh ke tanganku. Kalau di kehidupan sebelumnya, Xiao Chen tentu akan meremehkan api ungu neter, tapi sekarang, api ungu neter tidak diragukan lagi merupakan harta yang sangat berharga. Dengan api ungu neter, baik saat memurnikan pil maupun peralatan, semuanya akan jauh lebih mudah dan praktis. Xiao Chen agak gembira. Api surgawi yin yang pernah digunakannya sebelumnya merupakan api penyerang, yang dipadatkan oleh sihir dan tidak dapat dipertahankan dalam jangka waktu lama, sehingga tidak dapat digunakan untuk memurnikan pil maupun senjata. Api ungu neter merupakan objek spiritual yang dapat terus ada, yang sepenuhnya berbeda dari api surgawi yin yang. Setelah menyimpan Purple Nether Flame, Xiao Chen berdiri dan berjalan ke arah Xiao Yingsui di depan pintu masuk gua, tetapi mendapati Xiao Yingsui tidak bereaksi sama sekali. Apakah kamu sedang bermeditasi? Xiao Chen memperhatikan kondisi Xiao Yingsui dan tidak dapat menahan diri untuk sedikit terkejut. Saya tidak tahu apakah ini efek dari pil Ji, tetapi bakat yang ditunjukkan Xiao Yingsui sungguh luar biasa, dan dia mempelajari semuanya dengan sangat cepat. Mungkin ini kesempatannya, jangan ganggu dia. Xiao Chen memikirkannya, lalu kembali ke gua dan mengamati gua Yun Zhen dengan saksama. Xiao Chen sebenarnya tidak terlalu peduli dengan keterampilan warisan yang diperoleh Yun Zhen. Jika menyangkut teknik kultivasi, dia memiliki sebanyak yang dia butuhkan dalam ingatannya. Namun, ketika dia sampai di ujung gua, dia menemukan sebuah ruangan kecil di dalamnya. Di dalam kompartemen itu sebenarnya ada ruang alkimia. Namun, ruang alkimia ini terasa agak aneh bagi Xiao Chen. Tungku alkimia itu bukan hanya setinggi 2 meter, tetapi api yang digunakan untuk alkimia ternyata berbahan bakar batu bara. Agaknya, Yun Zhen tidak hanya tidak memiliki api aneh, tetapi dia bahkan tidak bisa memadatkan api biasa dengan kekuatan spiritualnya sendiri. Lihatlah ramuan apa yang sedang diutak-atik orang ini. Mata Xiao Chen mengamati botol-botol dan stoples-stoples di atas meja batu. Pil kondensasi Qi, sia-sia. Ning Yuan Dan, sia-sia. Pil hemostatik, sia-sia. Harus dikatakan bahwa Yun Zhen mengutak-atik banyak jenis ramuan, tetapi tanpa terkecuali, semuanya dirusak olehnya, dan bahkan tidak ada satupun ramuan yang memenuhi syarat. Kalau dipikir-pikir, Yun Zhen tidak cocok untuk alkimia. Lagi pula, mengingat kondisinya yang tidak memadai, akan aneh jika dia berhasil memurnikan pil. Tepat saat Xiao Chen hendak pergi dengan kecewa, matanya tiba-tiba tertuju pada tumpukan bahan obat yang telah disortir tetapi belum dimasukkan ke dalam tungku alkimia. Apakah ini bahan untuk memurnikan pil peremajaan? Xiao Chen sedikit terkejut. Yun Zhen sebenarnya sedang mempersiapkan untuk menyempurnakan pil anti penuaan dan bahkan telah menyiapkan bahan-bahannya. Akan sia-sia jika aku memperbaikinya untukmu. Biar aku bantu. Xiao Chen sedang berpikir untuk menunggu Xiao Yingsui bangun dari meditasinya. Karena tidak ada lagi yang bisa dilakukan untuk saat ini, sebaiknya ia menyempurnakan pil anti penuaan. Ini juga merupakan kesempatan bagus untuk mencoba api neter ungu. Sebelumnya, saat memurnikan pil, Xiao Chen menggunakan kekuatan spiritualnya sendiri untuk mengubah api biasa untuk memurnikan pil, yang sangat tidak efisien. Sekarang dengan api spiritual Purple Nether Flame, konsepnya benar-benar berbeda. Hanya butuh waktu 1 jam baginya untuk memurnikan satu tungku yang berisi 8 pil anti penuaan, dan kualitasnya sangat baik, semuanya bermutu tinggi. Secara kebetulan, pada saat ini, Xiao Yingsui juga terbangun dari meditasinya dan berjalan tanpa suara ke arah Xiao Chen. Xiao Chen tersenyum padanya, menepuk kepalanya dan berkata, "Ayo pergi, kita bisa pergi dari sini sekarang." Melihat Xiao Chen tersenyum padanya dan gerakan intimnya, mata Xiao Yingsui sedikit berbinar, dan hatinya tampak tersentuh, lalu dia mengangguk dalam diam. "Yingsui, apakah kamu lapar?" Saat meninggalkan gua, Xiao Chen tiba-tiba bertanya. Baru saat itulah dia menyadari bahwa Xiao Yingsui berbeda darinya. Prajurit bawaan juga dapat bertahan hidup dalam jangka waktu tertentu tanpa makanan atau air, tetapi mereka tidak dapat berpuasa dan tidak mengonsumsi biji-bijian. Selama setengah bulan menyendiri, Xiao Yingsui telah menjaga pintu masuk gua tanpa minum setetes air pun. Dia bahkan curiga kalau Xiao Yingsui pingsan karena kelaparan dan secara tidak sengaja mencapai keadaan meditasi. "Ayo makan sesuatu dulu." Di ruang pribadi sebuah restoran kelas atas di Johor Bahru, Xiao Chen memesan meja yang penuh dengan hidangan mewah. Jelaslah bahwa Xiao Yingsui benar-benar lapar, tetapi dia tetap mengunyah makanannya perlahan-lahan, lebih seperti seorang wanita daripada seorang wanita, seolah-olah dia takut Xiao Chen akan menertawakannya. Xiao Chen tertawa terbahak-bahak, mengambil sumpitnya dan makan bersamanya.
Tidak lama setelah mereka selesai makan, Zheng An dan Zheng Xuan, ayah dan anak perempuan, tiba seperti yang diharapkan. Tanpa diduga, Yue Jiu juga datang bersama Zheng An dan putrinya. Tuan Xiao. Tampaknya beberapa dari mereka memiliki sesuatu untuk ditanyakan kepada Xiao Chen, dan mereka tampak sangat cemas. Namun Xiao Chen melambaikan tangannya untuk menghentikan mereka dan berkata dengan tenang, semuanya keluarlah. Jika ada yang ingin kalian katakan, tunggu sampai kita selesai makan. Ini, ya. Beberapa orang ingin saling memandang, tetapi tak berani berkata apa-apa lagi. Mereka membungkuk dan mundur. Bersambung,